Panglima Valkyrie akan segera tiba. Cepat bersiap untuk menyambut. Ya. Semua rekan dari perdagangan dan industri kota Binhai, hormat pada Dewa Perang. Hormat pada Dewa Perang. Beliau tidak suka lawan jenis. Semua pria mundur. Berani masuk 100 langkah dari beliau, bunuh tanpa ampun. Cepat mundur, jangan ganggu Panglima Valkyrie. Ada sekelompok orang lagi yang datang. Sapu lantai percuma, kerja jadi sia-sia. Gedung banget acaranya. Hari ini hari gajian. Coba pikir-pikir, hadiah apa yang harus kubeli untuk Xiao Sui? Mengganggu Dewa Perang. Kamu cari mati. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Mari kita bicarakan, jangan lakukan itu. Dewa Perang, mohon tenang. Orang ini tiba-tiba muncul. Berani menghina Anda. Kami akan urus dia sekarang. Kamu tukang bersih-bersih bau. Berani menyinggung Dewa Perang, lutut dan minta maaf dengan nyawamu. Lutut. Aku tidak mau. Aku benar-benar tidak bermaksud. Kenapa suruh aku berlutut? Menentang Dewa Perang. Dosa tak terampuni. Mati. Tunggu sebentar. Beri dia kesempatan. Berhenti. Panglima Perang wanita kill dua Perang, Yi Qingxian, menghadap Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Kuil tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Yi Qingxian berani. Memohon Yang Mulia kembali ke tahta. Ya, aku tahu kamu tidak sengaja menabrakku, tapi kamu tidak perlu bersujud padaku, kan? Aku maafkan kamu. Bangunlah. Tuan Valkyrie and Alila dalam perjalanan. Selorang. Benar. Anda pasti salah mengenali saya. Keplikil yang lama telah hilang berhantaan. Apakah dia punya anak atau tidak? Belum pasti. Bahkan jika punya anak, tidak mungkin sampah seperti ini. Ya, kepala kuil yang lama adalah pilar negara, Great Yakida, dan terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin ada anak yang tidak berguna seperti dia? Mengganggu Tuan Valkyrie adalah kejahatan besar. Berani menyamar sebagai Tuan Muda Kiel. Yang Mulia, mohon perintahkan segera untuk mengeksekusi pria tak tahu malu ini. Mohon, Tuan Dewa Perang, perintahkan. Kapan aku berpura-pura menjadi dia? Ya dia. Wanita cantik ini mengakui kesalahannya. Tuan Muda kuil apa? Aku tidak kenal dia. Kalian tidak bisa menyalahkan orang baik. Xiao Jun, bicaralah dengan hati-hati. Xiao Jun, APA, wanita cantik. Apa kamu serius? Ayahmu adalah kepala kuil yang lama. Kamu secara alami adalah Xiao Jun. Wanita cantik, Anda salah orang. Aku benar-benar bukan Xiao Jun. Lihat, aku hanya seorang petugas kebersihan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mirip di dunia ini? Dewa Perang, Anda pasti lelah. Anda pasti salah. Tidak mungkin. Laporkan kepada Yang Mulia. Saya telah menemukan bahwa dia bukan Tuan Muda. Hanya petugas kebersihan biasa. Sudah kukatakan, Putra Yang Mulia, bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan rendahan? Kamu petugas kebersihan busuk, dan kamu ingin berhubungan dengan kuil kami. Kamu tidak tahu diri. Kuil apa ini? Sampah, membuatku merasa seperti ingin terlibat dengan kalian. Ini adalah Gyokbachi Konggo. Harta karun Jepang. Tetaplah di sini. Barang-barang disapu kamu. Kamu bilang ini. Maksudmu ini? Aku diikat buat main-main. Seperti? Ayo. Giok gantung Bachi Chonggu ini. Itu harta nasional Jepang. Aku bercanda. Bisa saja ada di tangan tukang bersih-bersih. Mustahil. Dulu, kepala aula tua menyapu tangan tak terkalahkan di Jepang. Konon Kaisar dipaksa menyerahkan harta nasional. Mungkin dia benar-benar Tuan Muda Kiel? Kabarnya ia memiliki giok Bachi Konggo di Laut Timur. Perintahkan 100.000 armada angkatan laut Jepang. Mundur ribuan mil. Bahkan Kaisar pun tidak berani melawan. Kabarnya hanya Tuan Muda Aula yang memiliki harta tak tertandingi seperti ini. Kiel Marshal Tidak Bowl tanpa pemimpin. Qingxian berani. Mohon kembali ke posisi Anda. Mohon kembali ke posisi Anda. Aku masih hidup. Posisi apa yang harus aku kembalikan? Legipula, aku hanya seorang supir yang mengumpulkan sampah. Aku bukan Tuan Muda. Kamu benar-benar salah paham. King Xuan berani bertanya. Mohon kembali ke posisi Anda. Aku bilang ke kamu, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bukan. Jika kamu tidak kembali, Itu adalah kegagalan semua orang di kuil Marshal. itu kelalaian semua orang. Oke, kamu berlutut, aku pergi, oke? Hila.
Sejak hilangnya Tuan Muda, banyak suara rakyat Dan semua negara mengincar kuil martialku. mengincar. Hari ini, aku bisa bertemu sang penguasa suci. Kuil Marshal diselamatkan. Dasya diselamatkan. Tapi Xiao Jun tidak terlihat seperti. Diam. Pikiran Tuan Muda itu di luar imajinasi kita. Kerjakan saja tugasmu. Kalau berani membicarakan Tuan Muda lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, Keberadaan Tuan Muda ini menyangkut kelangsungan hidup kuil. Kejadian hari ini. Kala ada yang berani memberitahu orang lain, aku akan mengambil kepalanya. Kalian mengerti? Ya, mengerti. Atas namaku, sampaikan dekrit Dewa Bela Diri. Semua orang di kuil Bela Diri akan bekerja sama. Pastikan Tuan Muda segera kembali ke posisinya. Diamond Jurdy. Ku dengar Tuan Muda sudah menikah. Menikah? Siapa yang begitu beruntung? Istri Tuan Muda adalah Nona Tang Sue dari keluarga Tang. Dia telah menyembunyikan identitasnya bersama Tuan Muda. Tapi sekarang, keluarga Tang menganggap status Xiao Jun rendah dan ingin memanjat cabang tinggi keluarga Xiao. Manfaatkan kesempatan ini untuk menekan Tuan Muda, memaksanya untuk bercerai. Keluarga Tang berani. Aku tidak setuju. Qu'attaquant l'agit. Tuan. Ayolah. Kamu tenang dulu. Putri kita, karena dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dan jadi bingung. Sampai menikahi, tukang bersih-bersih yang tidak punya masa depan itu. Sekarang dia tahu, dia salah. Cepat minta maaf pada ayahmu. Aku tidak peduli apa identitas Kinyang atau masa depannya. Aku hanya tahu aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami saling mencintai. Ibu dan ayah, apakah kalian harus memisahkan kami dan memisahkan kami? Apa untungnya ini bagi kalian? Jujur. Aku tidak peduli dengan cintamu. Kamu segera bercerai. Menikahlah ke keluarga Xiao. Katakan, apa bagusnya si tukang bersih-bersih bau itu? Apa bagusnya dia? Tetap lebih baik Xiao Shao. Orangnya masih muda. Dia dikirim ke kuil Dewa Bela Diri. Kamu bilang, betapa terhormatnya ini. Dia menyukaimu. Itu adalah berkahmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku, ibu dan ayah semua demi kebaikanmu sendiri? Kamu mau aku menikahi si playboy dari keluarga Xiao itu? Tidak akan pernah. Tang Xu, Donggarkan. Aku adalah ayahmu. Aku memanggilmu pulang hari ini, bukan untuk berdiskusi denganmu. Kamu bercerai. Atau bayar keluarga Tang yang bertindak. Diblokir dan diinjak-injak anak itu sampai mati. Terserah kamu. Ibu, ayah, bilang apa tadi? Kamu nggak ngerti? Kalau gitu, aku kasih tahu lagi secara resmi. Kalau kamu nggak bercerai hari ini, aku akan kerahkan semua kekuatan keluarga Tang untuk menekan tukang bersih-bersih bernama Qin yang itu. Dan anak haram yang kamu lahirkan itu juga akan kena-getahnya. Ya, kamu mau bercerai atau enggak? Baik. Bagus. Besok, aku mau kamu tanda tangani perjanjian cerai. Dan si pecundang itu juga tanda tangani perjanjian cerainya. Benar. Oh, kamu ini, kalau dari dulu bilang begitu, kan sudah selesai. Ayah dan ibu, semuanya demi kebaikanmu sendiri. Nggak ada orang tua yang jahat di dunia ini. Kami harap kamu bisa mengerti. Jerepayah ayah. Mengerti apa? Apa kamu mengerti kalau kamu menjual anakmu ke keluarga Xiao dan membiarkan keluarga Xiao makmur bersama keluarga Tang? Atau kamu mengerti kalau kamu lebih suka yang kaya? Dan menindas yang lemah? Kamu anak durhaka. Kamu mau bikin aku marah. Sudahlah. Aku pulang. Ayah pulang. Kamu pulang. Hei, hari ini aku dapat gaji. Hahaha, hei, 3.000 yuan. Ayo kita makan di luar. Ayo ke restoran, ajak Yunyun makan enak. Ya, kita makan di luar lagi. Ayah, hebat. Si kecil rakus, mau makan apa? Yuchun main dulu di rumah. Ya, sana. Sayang, capek, kamu kerja keras seharian. Aku ambilkan air untuk cuci kakimu. Tidak, aku bisa sendiri. Lajapila, kamu pasti juga capek setelah seharian bekerja. Kali ini dengerin aku. Cuma kali ini. Ya? Baik, tidak, aku nggak mau. Kamu kenapa hari ini? Nggak apa-apa. Cuma kepikiran aja. Kita sudah menikah lama. Aku belum pulang ke rumah orang tuaku. Ikut aku pulang besok. Besok? Tiba-tiba sekali. Aku belum siapkan apa-apa. Siap-siap apa lagi, pulang saja. Sayang. Ambil kartu ini. Sayang. Kamu ada yang disembunyikan dariku? Benar-benar nggak ada apa-apa. Ini uang tabunganku, 1 miliar yuan.
Ambil, kamu nggak perlu kerja keras jadi tukang bersih-bersih lagi, dan aku bisa merawatmu dengan baik. 1 miliar. 1 miliar yuan. Kita saja susah nabung 50.000 yuan. Kamu nabung 1 miliar yuan dari mana? Jangan tanya-tanya, tapi kamu harus jaga baik-baik. Kamu tahulah. Oh, begitu. Kamu bercanda pakai Yunyun ya? Ya ampun, kamu selalu begitu. Tahu? Oak, gak nyangka kamu jadi wanita kaya kecil. Setelah ini, keluarga kita bakal hidup enak? Tenchi, Yunyun masih di rumah. Dia kan main sendiri di kamarnya, kita kecilin suara aja. Benci dan lebih benci. Sayang, biar aku pijitin. Kena kamu, ayah. Kamu ganggu ibu lagi. Enggak, ayah ini. Ayah lagi pijitin ibu. Kalau gitu aku juga mau dipijitin. Lihat kamu, anak ini dimanja olehmu. Ini cuma buat dipijit orang dewasa. Yunyun anak baik, nanti ayah ajak kamu main. Aku mau ke taman hiburan. Aku mau makan tanghulu. Oak, habis makan mau main apa aja boleh. Ya sudah, aku maafin ayah. Aku nggak lihat apa-apa tadi. Aduh. Kenapa semua dimasukin mulut? Kotor banget, hati-hati sakit. Apa ini? Kenapa ada kotoran di rumah? Ini sisa dari ayahku. Dia pungut dari mana-mana. Pungut banyak barang rongsokan. Dan sekarang masih numpuk di rumah. Oak. Aku gak tahu bapak tua ini. Gimana kabarnya di luar selama ini? Nanti kalau buang sampah, buang aja, kotor banget. Nanti Yunyun makan lagi sampai mencret. Ya sudah, main sama ibumu. Ah. Kuil ini membutuhkan seorang tuan muda. Semua orang butuh seorang tuan muda. Qingxian Berani, mohon segera kembali ke tempat Anda. Kenapa kamu mengikutiku sampai ke rumahku? Bisa berhenti tidak? Aku peringatkan kalian berdua. Kalau tidak pergi, aku telepon polisi. Dua negara, Jepang dan Shaoxiong, akan bersatu. Akan ada ahli yang dikirim suatu hari nanti. Kuil terancam. Master Aula yang lama hilang. Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan kuil ini. Tuan Muda. Sudah kukatakan ratusan kali, aku bukan. Aku bukan Xiaojun. Aku bukan Xiaojun. Apalagi yang kalian mau? Oke, kamu tidak bilang. Aku ini APA. Tuan Muda, kalau begitu, aku perintahkan kamu, bawa orang-orangmu sekarang juga, hilang dari pandanganku. Perintah Tuan Muda. Saya patuh. Pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Tuan Muda membuang sampah itu hal sepele. Mana bisa Anda lakukan sendiri? Biar saya yang lakukan. Oh iya. Pergi. Ambil dan buang. Bisa kita pergi? Pergi. Tuan Muda. Saya ada satu hal lagi untuk dilaporkan. Katakan. Tuan Muda keluarga Xiao berbahaya bagi Nyonya Muda. Keluarga Tang menekan. Nona mungkin akan memperlakukan Anda dengan bercerai. Kentat. Aku dan istriku sangat cocok. Bagaimana mungkin dia menceraikanku? Kalian berdua berhenti, main-main di sini. Ya. Aku akan pensiun. Nah. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu mengganggu istri dan anakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Neuropathy. Ordo Dewa Bela Diri ternyata adalah Ordo Dewa Bela Diri. Hebat, aku tidak menyangka itu. Ordo Wushen yang hilang selama 10 tahun, itu berada di tangan Tuan Muda. Itu benar-benar keuntungan yang tak terduga. Meskipun Tuan Muda tidak dipanggil kembali kali ini, tapi dia menemukan Ordo Valkyrie yang merupakan peristiwa bahagia bagi Kuil Bela Diri. Tuan, apa pendapat Anda? Bagaimana mungkin Tuan Muda memberikanmu hal yang begitu berharga? Seharusnya tidak. Pikiran Tuan Muda ditebak oleh Anda dan aku. Mungkin Xiaojun sedang mengguji kesishan Kuil Bela Diri. Best, keluarga Tang menandatangani perjanjian perceraian. Kita harus tampil dengan baik. Dukung Tuan Muda. Kamu pergi untuk mengundang dekret kekaisaran. Jika keluarga Tang berani mempermalukan Xiaojun besok,
Kuil bela diri kita akan menggunakan dekret kaisar untuk meminta Xiaojun menggantikan kuil bela diri sebagai pelajaran keras bagi keluarga Tang. Ya, Tuan. Selamat datang kembali, Nona. Ya Tuhan. Ini rumahmu. Seberapa besar ini? Aku tidak tahu luas pastinya. Bagaimanapun, jalan di depan pintu berakhir. Semua ini milik kita. Pemandangan yang besar sekali. Aku tidak menyangka halaman sebesar ini. Wanita yang kaya sekali. Milikku adalah milikku. Kami suami istri tanpa perbedaan. Belum tentu. Ciao, ayah. Oh, Hei, Yunyun, panggil kakek dan nenek, dan paman ini. aku tidak punya saudara miskin seperti itu. Jangan sombong. Xiao benar. Orang macam apa mau datang ke sini untuk bergaul dengan saudara? Sangat menjijikkan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kinyang adalah suamiku. Yunyun adalah darah dagingku sendiri. Dia bukan orang sembarangan. Tanpa lamaran resmi, bagaimana dia bisa menjadi suamiku? Kami tidak setuju dengan pernikahan ini. Itu tidak sah. Bawa anak haram ini pergi sipa. Keluar dari keluarga Tang. Yunyun, apa Yunyun baik-baik saja? Kau bilang aku bisa, tapi kau tidak boleh menyentuh Yunyun. Aku tahu kau khawatir tentang Tang Sue, tapi kau harus percaya padaku. Aku pasti akan memberikan kehidupan yang baik untuk Tang Sue. Apa yang bisa kau berikan untuk kebahagiaan Tang Sue? Buka matamu dan lihat. Hanya jam tangan di tanganku ini. Bernilai 5 juta rupiah. Cukup untukmu bekerja seumur hidup. Inilah jarak antara aku dan aku. Satu adalah putri keluarga bangsawan, dan yang lain adalah pembersih rendahan. Apakah ini pasangan yang baik? Hanya aku dan Tang Sue. Jodoh yang ditakdirkan. Xiao benar. Orang rendahan adalah orang rendahan. Aku menasihatimu, kenali dirimu sendiri. Tanda tangani perjanjian cerai ini cepat. Dan bawa anak Aramu keluar dari keluarga Tang. Aku dapat. Hari ini, kamu bahkan tidak mau aku masukkan? Oke Tang Sue, Yunyun, ayo pergi. Tang Sue. Ibu dan ayah. Aku setuju untuk menandatangani. Tang Sue, kamu. Ibu, apakah kamu tidak mau kami? Maaf, Yujun. Kinyang, aku juga punya kesulitan. Untukmu, aku hanya bisa menandatangani. Aku harap kamu tidak menyalahkanku di masa depan. Kenapa? Apa alasannya? Bahwa kamu bisa meninggalkan suamimu dan anak. Tentu saja, karena aku naksir Tang Sue. Keluarga Qin dan keluarga Tang memiliki hubungan yang baik. Kontrak pernikahan. Tang Sue awalnya adalah wanitaku. Kamu bukan siapa-siapa. Pergi dari sini dengan anak Aramu. Xiao benar. Tang Sue adalah wanitanya, dan dia adalah hantunya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, orang miskin. Ibu, berhenti bicara. Xiaoxu, kamu. Kenyang. Kamu pergi. Kami akan baik-baik saja dari sekarang. Aku tidak percaya. Kamu pasti dipaksa oleh mereka kan? Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu pergi. Pergi. Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu berhenti menjadi naif? Keluarga Tang dan Xiao adalah dua raksasa di Jiangcheng. Mereka kuat. Bisakah kamu menahan tekanan mereka? Kata-kata yang bagus. Tang Sue tidak bisa pergi hari ini. Tapi jika kamu Kinyang, Tanda Tanggani hari ini dan pergi. Aku akan memberitahumu bagaimana menulis kata kematian. Di mana 4 pembunuhnya? Ini adalah Han Xuanwu Agung. Ini adalah King Feng yang anggun. Ini adalah hutan bambu bermuka dingin. Dan ini King Long yang penuh luka. Ini adalah Dewa Negara, keempat pembunuh dari tim ke-18. Kau lumayan. Ayahku punya hubungan dekat dengan Dewa Negara.
Dia memberikanku 4 pembunuh dari tim ke-18. Un tuc Melin d'un J Keluarga Xiaoku. Dan masing-masing berada di alam menembus langit. Hahaha, kau memang pantas disebut Xiao Shao. Di belakangnya ada dewa negara, raksasa ini, yang tak terjangkau oleh kita. Tidak seperti kalian sampah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut Xiao Shao. Marah karena tak berdaya itu percuma. Kuzaran Kanko. Patuh saja tanda tangani dan pergi, agar kau terhindar dari penderitaan. Qin Yang, tanda tangani, kau bisa pergi. Kami bukan tandingan Xiao Shao. Aku seharusnya tidak. Mungkin kita bukan dari dunia yang sama. Apa maksudmu kita bukan dari dunia yang sama? Itu semua omong kosong. Bukankah ini cuma perjanjian perceraian? Aku tidak akan menandatanganinya, kukatakan padamu. Hidupku tidak dikendalikan orang lain. Berani Nyako. Berani melawan kehendak Xiao Shao. Qin Yang, kau terlalu gegabah. Xiao Shao, ini bukan maksudnya. Aku tidak takut. Kurasa dia cukup mampu. Bocah, karena mulutmu begitu keras. Biar Kulia. Apakah tulang-tulangmu juga keras? Yun. Ibu, ayah, tolong aku. Mau tanda tangan atau tidak? Tolong aku. Kau begitu hina. Kau mengancamku dengan anak yang tak bersalah. Qin Yang, kumohon kau tanda tangani. Yunjun adalah darah dagingku yang kukandung selama 10 bulan. Aku mengandungnya. Aku juga tidak bisa hidup. Tang Su, apa yang kau lakukan? Penkan. Lalu bagaimana kalau kau kaya dan berkuasa? Kalau kau berani memisahkan istri dan anakku. Hari ini, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Aku tidak tahu harus bilang kau naif, atau tidak tahu diri. Kau cuma tukang bersih-bersih. Berhayal melawan elit selebriti, melawan dengan keras kepala. Itu seperti telur menantang batu. Xiao Shao, Kau baik-baik saja? Dasar sampah. berani-beraninya kau memperlakukan Xiao Shao seperti ini. Kau mau mati? Xiao She, dia tidak sengaja. Ini semua salahku. Kumohon lepaskan dia. Ibu. Xiao Shui. Ko Rompaling Berani Yang Pernaculia. Sebentar lagi, aku akan membuatmu membayar harga dengan nyawamu. Ayo, cincang dia jadi bubur daging untuk makanan anjing. Ya, Kiel Beladiri, Yi Qing Xian Tiba. Y5 Xuan. Dia adalah milik dewa perang, sangat dihargai oleh dewa. Satu kata bisa mengguncang 8 padang gurun, dan bisa menghancurkan semua makhluk hidup saat marah. Dialah yang berada di atas semua orang, dan dewa perang di atas 10.000 orang. Meskipun keluarga Tang kami berada di Jiangcheng, kami juga adalah tulang punggung. Tapi bagaimana Mankamenari Operation Tuan Y. Untuk datang ke sini, ya, kemungkinan besar. Datang untuk Xiao Shao. Oh, haha. terima kasih. Apakah latar belakang ayahku benar-benar hebat? Bagaimana aku bisa mengundangnya ke sini? Oh, Xiao Shao. Kau terlalu rendah hati. How to hargai ola dua perang. Dan dai najarahi empat pembunuh dengan kehormatan besar. Kurasa Ye King Xuan ditugaskan olehnya untuk mengunjungi kami. Keluarga Tang kami Apa kebajikan dan kemampuan. bisa mendapat kehormatan menikmati cahayamu. Tidak seperti si bodoh ini. Bahkan berdiri di sini saja, dia juga menurunkan status keluarga Tang kami. Yi Qing Xian. Bukankah itu orang gila dari kemarin? Aku tidak menyangka dia punya status. Aku akan bawa dia pergi sekarang. Tidak masalah bagi Tuan Ye. Hei, bawa dia pergi dariku. Bawa pergi, apa yang kau lakukan? Xiao Shui. Ya, Tuan Yi. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Kami minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Ini membuat keluarga Tang kami semakin berjaya. Berani sekali, Tuan Ye datang ke sini. Tunggu sebentar sampai jumpa nanti. Tuan Yi, kami agak kurang sopan tadi. Mohon maafkan kami. Tuan Ye, silakan duduk. Cepat, ambilkan teh yang bagus. Tuan, ini teh terbaik dari keluarga Tang kami. Berani mengundang Anda untuk menikmatinya. Saya dengar keluarga Tang kalian sangat berani. Tuan. Apa maksud Anda? Kalian hanya keluarga kecil kelas 3, level rendah. Keluarga kecil, dengan teh dan air sederhana.
Pantas menerima teh saya. Kalian sangat sombong, dan tidak tahu terima kasih. Jika tidak mengandalkan orang lain, kalian tidak akan sesukses ini. Saya Raza Hari Aini, saya bersama kalian. Tidak pantas untuk berbicara. Tuan, maintenant. Ini Keluargatang Seya Yang ter la lutte Ingiati. Saya tidak menyadarinya. Saya minta maaf atas kesalahannya. Ya. Keluarga Tang dan keluarga Ye sangat jauh berbeda. Tuan Ye tiba-tiba berkunjung hari ini. Pasti ada maksud lain. Tuan untuk siapa Anda datang hari ini? Saya datang hari ini untuk menemui menantu laki-laki kalian. Siapa panggil dia untuk menemui saya? Haha, Tuan. Ini adalah menantu keluarga Tang. Xiao Xiao. Latar Belakang Ayah Sangakua. Ini menarik perhatian kuil Dewa Bela Diri. Para dewa yang terhormat pun datang berkunjung. Dengan kuil Dewa Bela Diri sebagai pendukung kami, masa depan kami pasti cerah. Saya telah melihat Anda, Tuan Ye. Kedatangan Tuan Y Sekarang Langsung. Merupakan Kiormatan Besar bagi Keluarga Xiao Seya. Kamu siapa dari keluarga Xiao? Ayah saya adalah kepala keluarga Xiao di Jiangcheng. Saya adalah putra langsungnya, Xiao Yunran. Xiao Yunran. Saya tahu kamu. Saya menduga bahwa kedatangan Anda ke sini adalah perintah ayah Anda. Tuan Ye, mengapa Anda memukul saya? Keluarga rendah dari kelas bawah, penuh dengan pencuri laki-laki dan pelacur perempuan, telah merajalela di Jiangcheng selama bertahun-tahun, melakukan kejahatan. Tapi kamu telah melakukan banyak kejahatan. Dewa sudah mengetahuinya. Dan kamu bahkan menjadi sombong. Beraninya kamu begitu sombong di hadapan dewa ini? Kamu sangat sombong. Tuan, tenanglah. Keluarga Tang. Beraninya kamu, keluarga Tang, membuat saya keliru dengan orang yang salah? Dalam 3 menit, saya ingin melihat Qin Yang. Kalau tidak, saya akan bayarkan seluruh keluargamu. Hancur. Tuan, Anda ingin melihat Qin Yang? Cepat undang Qin Yang masuk. Ibu, Yuchun baik-baik saja? Ayah yang melindungi Yunyun. Qin Yang, Tuan Ye melindungimu sebelumnya. Itu karena dia tidak tahu, kau sampah sejati. Kubritau. Tidak hanya di hadapanmu, bahkan di hadapan Tuan Ye, aku berani mengatakan. Ko, Qin Yang. Bahkan tak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutku. Tang su ditakdirkan manjadi wanitaku. Aku tidak mau paman jahat ini. Aku mau ayahku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku hampir lupa. Tidak hanya istrimu milikku, putrimu yang manis, juga milikku. Jika aku ingat dengan benar. Ada banyak orang berkuasa, sangat menyukai, gadis di bawah umur seperti ini. Sial, Qin Yang. Berani-beraninya kau memukulku? Kotau. Apa yang akan terjadi jika kau menyinggungku? Xiao Yunran. Aku ingin lihat apa yang terjadi jika aku menyinggungmu. Mungkinkah petugas kebersihan ini benar-benar orang yang dicari Ye Qingxuan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Aku bilang. Valkyrie dari kuil bela diri, Ye Qingxuan. Persua, Tuan Muda. Benar. Ayah sangat tampan. Berdiri. Ya. Tuan Muda. Pria ini tidak hanya bicara sembarangan, tapi juga menginginkan wanitamu. Bagaimana menanganinya? Qin Yang punya sesuatu untuk dikatakan. Aku adalah putra satu-satunya dari keluarga Xiao. Kalau kau berani menyentuhku, belum lagi latar belakang keluarganya, pasti akan memengaruhi seluruh tubuh. Kau pasti tidak mau. Hidupmu bersama Tang Sui di masa depan, terus-menerus diganggu. Tuan Muda Xiao. Bukankah tadi kau bilang, kau tidak hanya menginginkan istriku, tapi juga putriku? Itu karena aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa dirimu. Jadi hari ini, mari kita berdua mundur selangkah, seolah tidak ada yang terjadi. Bagaimana? Bagaimana pendapat Tuan? Usul ini, bagus, tapi aku tidak setuju. Kau sudah beberapa kali menindasku sebelumnya, aku hanya manusia biasa, sudah selesai. Tapi kau seharusnya tidak pernah menghina istri dan anakku, hukuman berat. Aku ingin melihatnya. Xiao Yunran, bahkan seluruh keluarganya dihukum. Sudah selesai. Sudah selesai, tidak hanya aku menyinggung Tuan Ye, bahkan menyeret keluarga Xiao. Ayah sangat tampan. Sungguh hubungan ayah anak yang mengharukan. Qin Yang, maafkan aku. Ini adalah kehangatan terakhir yang bisa kau nikmati. Kau adalah dewa perang utama kuil martial, Gu Chongshan. Kau adalah Gu Chongshan, dua perang utama kuil Seni Bela Diri. Lumayan, Yi Qingxian. Katanya kau buta. Comment gangap tu kang bersi-bersi, renda en sebagai Tuan Muda.
Tuan Qin, dia adalah Tuan Muda ITU. Benar. Oh, apa kau punya bukti untuk mendukungnya? Tuan muda itu memegang barang rampasan mantan kepala aula di tangannya. Aku ingat. Aku sudah melaporkannya dengan jujur padamu sebelumnya. Jangan-jangan kau yang buta? Bukti yang ada di depan matamu saja tidak kau lihat. Yi Qingxian, jangan kira karena kau dan aku sama-sama dewa perang kuil dewa perang, aku tidak berani menyentuhmu. Ku beritahu kau, aku adalah kepala. Tapi kau selalu membela tukang bersih-bersih ini. Jangan-jangan kalian berdua berkolusi dengan mencuri trik-trik untuk mencuri kekuasaan dan uang dari dunia dewa perangku? Gu Chongshan, kau brengsek. Zhonggan, Y Qingxian. Aku hanya bicara sembarangan. Kalau kau buru-buru, aku akan menganggapnya serius. Aku hampir ketakutan oleh kalian berdua. Ternyata hubungan kalian hanya akting di sini untuk waktu yang lama. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam padamu. Kali ini, aku tidak hanya ingin istri dan anakmu. Aku akan mematahkan kakimu, tapi juga membuatmu bersujud padaku seumur hidup. Kau berani? Coba saja. Tanpa wanita ini, Qinyang, akan kulihat bagaimana kau bisa sombong. Bagaimana kalau Begini, Azal ko berlutu donggon patu. 3 kali sujud, dan dengan hormat memanggilku kakek. Aku bisa pertimbangkan untuk menyisakan nyawa anjingmu. Bagaimana? Wah. Identitas palsuku ketahuan. Begitu tuduhannya dikonfirmasi, istri dan anakku juga akan kena imbas. Harus bagaimana? Silent, aku lawan saja. Aku tidak menganggap mereka. Berikut ini adalah tuduhan terhadap Xiao Yunran. Apa kesalahanmu? Berikut ini adalah yang bersalah. Xiao Yunran, kejahatan apa yang seharusnya kau lakukan? Apa yang terjadi? Ketua kuil bela diri baru saja mengatakan. Bagaimana mungkin Qinyang tidak punya identitas khusus? Kenapa bisa? Qinyan, Zhonggan berse manga. Aku menyerah. Kalau lain kali aku dengar itu lagi, kau menghina istriku. Bahkan di depan ketua kuil bela diri, aku akan membunuhmu. Hilya. Lumeyan. Walaupun statusmu rendah dan hina, tapi agak keren. 1000 kali. Tapi itu saja. Kau berani berpura-pura jadi tuan muda kuil, dan menghina dewa utama kuil bela diri. 1000 kematian, atau 10.000 kali. Gu Chongshan, kalau kau berani sentuh Tuan Qin, aku akan melawanmu sampai mati. Baiklah. Aku akan Kazimuka ke Y Qingxian. Aku kasih waktu 3 detik. Berlutu dan mantama. Kalau tidak. Ibu dan ayah akan baik-baik saja. Ibu juga tidak tahu, tapi ibu percaya ayah. Sekarang, aku hanya bisa bertahan sampai akhir. Gu Chongshan berani memprovokasi Tuan Muda. Kejahatan apa? Sampah rapuh seperti ini. Tuan Valkyrie. Ibu, Yun takut. Tidak apa-apa. Yucin tidak takut. Waktu 3 detikin yang sudah habis. Kamu mau berlutut atau tidak? Dalam situasi ini, pisau di kepala, atau kamu akan dipotong. Lebih baik aku mati berdiri. Tapi kamu harus berlutut di hadapanku. Nak, kamu gila? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Ini adalah dewa utama kuil bela diri. Jika dewa perang marah, anggota keluarga kamu mungkin tidak akan diselamatkan. Beraninya kamu begitu nekat tanpa keahlian apapun, kamu mencari mati. Qinyang, kamu jelas-jelas tidak mengerti bela diri. Kamu mau pamer apa? Zabala. Tidak, ayolah. Sehibet Ichla Yang Kukira. Ternyata cuma macan kertas yang tidak tahu apa-apa. Qinyang, aku bisa memberimu beberapa kesempatan. Kamu sia-siakan kesempatan itu. Zhonggan Salakan a Kukalo Jadikeja. Bos, kamu baik-baik saja? Tanganku patah. Kamu, pergi cari dokter, ya. Qinyang. Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Kenapa? Saya baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Dengan telapak tangan ini, apalagi orang biasa yang tidak tahu bela diri. Bahkan jika orang dari kuil bela diri datang, akan terbunuh atau terluka. Bagaimana bisa tidak sakit sama sekali, dan malah melukai saya? Tidak mungkin, Tuan Muda. Bagaimana itu mungkin? Akan menangkap telapak tangan Gu Chongshan. Ayah, kamu hebat. Qinyang,
Tangan dan kaki apa yang kamu gunakan? Saya juga tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu yang aneh pada dirimu. Kamu menyerang saya saat saya tidak memperhatikan. Jenis benda aneh apa yang bisa saya sembunyikan? Saya tidak punya. Lihat. Saya tidak punya apa pada saya. Lihat. Saya tidak. Ini adalah baju dalam yang ayah saya tinggalkan untuk saya. Saya hanya tidak punya uang untuk mengembalikannya. Harta pertama sekte Xuanwu. Zirak Xuanwu. Itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Mustahil. Benar-benar mustahil. Apa yang mustahil? Yang tampak biasa justru tak bisa dihancurkan. Ini adalah ciri paling mencolok dari Zirah Lunak Xuanwu. Zira Lunak Xuanwu. Dulu ketua aula yang menyelamatkan dari air dan api. Sekte Xuanwu yang hampir runtuh itu sedang dalam bahaya. Ini diberikan oleh ketua sekte Xuanwu. Ini satu-satunya di dunia. Qin Yang, bagaimana kau mendapatkannya? Bukankah sudah kukatakan, itu peninggalan ayahku. Mungkinkah kau benar-benar sang ketua aula? Kenapa orang ini mirip dengan Ye King Xuan? Itu juga cuma omongan. Ketua aula muda macam apa? Aku tidak tahu apa itu. Sudahlah, yang penting bisa menakuti orang. Selesaikan dulu krisis yang ada. Sebelumnya aku menyembunyikan identitasku untuk mengujimu. Tak kesengka, Gu Chongshan. Kau mengandalkan posisimu sebagai kepala kuil perang. Kau mulai menindas rakyat biasa dan menindas saudara sebangsamu. Kau pantas mati. Berlutut. Aku sudah menyelidiki Qin Yang ini. Memang benar. Anya au Ronda on tompa la Tarbelakang. Bagaimana mungkin? Berlutut. Ko. Berani-beraninya kau memukulku. Bagaimana? Aku tidak bisa memukulmu. Harus ayahku sendiri yang melakukannya, kan? Ide bagus. Kalau begitu akan kupanggil dia. Tidak. Bagaimana kalau aku menelepon dia? Tidak. Tidak masalah. Aku berlutut. Karena kamu bersikap bijak. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Qin. Tuan Qin, aku tidak menyadari keagunganmu. Aku sangat menyesal. Manginaonda. Jadi aku menampar diriku sendiri 1000 kali. Tolong maafkan aku. Tolong tenang. Aku bisa melakukan apa saja. Bergiling. Baik, dengarkan perintah Qin Shao. Kamu juga. 3 hari kemudian, Raja Zhenbei akan mengadakan pesta Dewa Perang. Un tuk Mangimpulkan Semua Tuan Muda di Dunia. Aku juga berharap Tuan Muda Aula akan menghadiri pesta itu. Aku hanya tidak tahu apakah pakaianmu masih bisa melindungimu. Ayo pergi. Akhirnya menyelesaikan masalah-masalah ini. Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Tuan Muda Aula. Aku khawatir ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Raja Zhenbei telah menginginkan kuil seni bela diri sejak lama. Jika kamu kalah dalam pesta Hongmen ini, Raja Zhenbei pasti akan mengambil lasan ini, akan menimpamu. Bagaimanapun juga, kamu sendiri mungkin mati. Jika berat, itu akan melibatkan sembilan klan. Ringan saja. Paling tidak, kau bisa mati. Atau bahkan melibatkan seluruh keluargamu. Qin Yang, bisakah kau tidak pergi ke pesta dewa bela diri ini? Terlalu berbahaya. Gu Chongshan telah mengirimimu undangan. Mungkin raja kota ini sudah mendapat kabarnya. Jika kau tidak pergi, akibatnya mungkin lebih tragis lagi. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan. Tuan Yuda, apakah kau benar-benar tidak bisa ilmu bela diri? Kepala aula tua itu membunuh 1 orang dalam 10 langkah. Dan tidak meninggalkan jejak. Ya, aku benar-benar tidak bisa. Mau mencobanya, Tuan? Bisakah kau meminta kepala aula tua itu maju? Tapi aku tidak tahu di mana dia. Sudah bertahun-tahun aku memanggilnya. Dia sama sekali tidak menjawab. Bagaimana kalau aku coba yang lain? Haruskah kau mengambilnya? Kalian para penjahat akan tertangkap sebelum menyerah. Elder Mingyur. Hai, NAK. Kenapa tiba-tiba menelepon ayah? Papa, akhirnya kamu angkat telepon. Langsung saja ke intinya. Apakah kamu kepala aula tua kuil bela diri? Kamu tahu, ada seorang raja kota utara. Dia ingin kuil bela diri apa? Ayahmu ini cuma tukang tarik gerobak. APA yang kamu impikan? Rumah saja tidak mampu beli. Masih mikir apa lagi? Gantung, jangan ganggu ayah. Papa,
Kalau kamu tidak selamatkan aku akan mati. Aku mati. Ingat telepon ayah di meja makan? Ayah sibuk, gantung ya. Hei, kamu. Aku. Laukin, kamu benar-benar tega? Anakmu sudah datang padamu, masih kamu biarkan saja. Kamu tidak takut anakmu dimainkan sampai mati oleh Raja Kota? Kamu nggak takut anakmu dimainin sampai mati sama dia? Raja Zhenbei nggak bakal bisa mainin dia. Orang kayak apa sih dia? Kamu nggak tahu? Licik dan jahat. Isi perutnya cuma ide jahat. Anakmu yang bandel itu. Nah, jatuh ke tangannya. Bicara hal lain aja. Masih hidup aja udah bagus. Kamu nggak tahu. Anakku, kekuatan super. Bakat bela diri alami. Aku aja udah nggak bisa ngalahin dia pas umur 3 tahun. Pas umur 5 tahun, pukulannya makin kuat. Gedung aja hancur. Waktu itu, aku agak takut. NAK. Nah, kenapa kamu? Aku cuma sentuh gedungnya pelan-pelan. Langsung roboh. Aku cuma merasa, aku takut dia nggak bisa kontrol kekuatan ini, sampai nyakitin orang lain dan dirinya sendiri. Makanya aku segel kekuatannya. Den biarin dia jadi orang biasa. Dan si Raja Utara sialan itu, datang ke aku. Aku bakal pakai dia jadi batu asah buat anakku. Aku kira Raja Kota Utara itu isi kepalanya cuma ide jahat. Yang paling jahat itu jelas kamu, Qin. Aku nggak tahu ini anakmu atau rajanya. Atau raja kotanya? Kayaknya nggak ada jalan keluar. Sekarang udah tamat. Walaupun aku bukan tuan muda, sekarang semuanya udah sampai di sini. Apa itu pesta Valkyrie? Aku harus pergi. Sekarang semuanya udah dikatakan dan dilakukan. Kamu cuma bisa latihan bela diri sendiri. Belajar sebanyak mungkin. Ya, aku. Kamu sudah belajar? Kayaknya iya. Coba deh. Oh. Kamu harus tenang saat berlatih bela diri. Dan fokuskan kekuatanmu dari atas ke bawah. Ke satu tempat. Dan kirimkan ke satu arah. Kenapa tidak mencoba ini? Ini lebih baik. Bu, lihat ayah sangat bodoh. Ini sangat sederhana. Yunyun sudah belajar. Apakah kamu tidak sepintar kami? Yunyun, kenapa tidak mencobanya? Oke. Ayah, perhatikan baik-baik. Aku akan mulai. Oh. Kamu adalah bakat bela diri bawaan. Yunyun, kamu terlalu luar biasa ya? Kamu pantas menjadi putriku, Muah. Yunyun, bagaimana kamu melakukannya? Aku cuma belajar dari kakak itu. Yunyun, kalau tidak, kamu bisa berjuang untuk ayah. Kurasa kamu punya harapan lebih dariku. Terbungkus dalam Yunyun. Sangat bagus, oke, ayo berlatih bersama, Ayo. Hei, apa yang kamu lakukan, pengemis? Kami di sini untuk menghadiri perjamuan Dewa Bela Diri. Perjamuan Dewa Perang. Kamu? Gu Chongshan, kepala Dewa Bela Diri dari kuil Dewa Bela Diri, Zhenbei Wangshi Zifuchou telah tiba. Bukankah itu petugas kebersihan? Mengapa perjamuan Dewa Bela Diri ini untuk orang yang tidak mengerti bela diri? Kamu juga bisa datang. Ini kan tukang bersih-bersih, kok bisa datang ke bankuet Dewa Perang? Orang yang tidak mengerti ilmu bela diri, bisa ikut juga? Nah, kan sudah kubilang, kamu, si pengemis ini, mana mungkin, bisa menghadiri bankuet Dewa Perang kami yang paling hebat. Kurasa kamu cuma penipu. Dia penipu? Undangannya tidak bisa dibaca sendiri? Undanganmu asli atau tidak? Tapi aku sangat meragukan. Kamu tidak bisa baca undangan, didapat dengan cara yang tidak benar. Mungkin dicuri atau dirampas. Jadi kamu tidak layak masuk bankuet Dewa Perang ini. Ya sudah, kalau begitu aku tidak ikut. Legipula kami malas datang. Benar juga. Kediaman Raja Utara kota ini mengelola tamu seperti ini. Sepertinya tidak perlu ikut bankuet Dewa Perang ini. Ayo pergi, pulang. Tunggu. Kamu lupa apa yang dikatakan ayahmu?
Mereka tidak boleh pergi. Calo mereka pergi. Banquet Dewa Perang ini tidak bisa berlanjut. Walaupun kamu tidak layak, tapi kamu sudah datang jauh-jauh. Aku tidak tega melihat kalian bertiga pulang dengan keadaan menyedihkan seperti ini. Jadi aku akan bermurah hati, memberi kalian kesempatan untuk ikut banquet Dewa Perang. Pangeran, kamu memang jago. Pertama, biarkan satpam mengganggu tamu. Sekarang kamu keluar jadi orang baik. Semua sudah kamu katakan. Inikah didikan Pangeran Zhenbei? Kamu menghina tamu, dan kamu menghina tamu. Kamu akan diusir dari kediaman Pangeran Zhenbei, dan tidak akan dipekerjakan lagi. Kamu sudah menyinggung para tamu, dan kamu tidak patuh. Kamu akan diusir dari kediaman Pangeran Zhenbei, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tuan muda, saya sudah bekerja setia untuk istana ini bertahun-tahun. Saya sudah bekerja keras untuk istana ini. Saya punya keluarga yang harus saya tanggung. Tuan tidak bisa memecat saya. Bawa dia pergi. Tuan muda, tolong pertimbangkan lagi. Sungguh, saya. Nah, baru benar. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Ya. Hari ini aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, para serigala ini pasti akan mendatangi kita dan mengkapik-kapik kita. Kita harus lebih tangguh dan lebih garang dari mereka. Pergi. Wah. Kamu belum pernah melihat dunia. Kalau begitu, undang Pangeran Fu kita untuk menceritakan sesuatu pada putriku. Atau pergi sekarang. Kursi di kuil bela diri diberi peringkat berdasarkan kekuatan. Mereka yang malas di dunia bela diri hanya bisa berdiri di belakang. Sebanding, mereka yang punya sedikit keterampilan bela diri hampir tidak dapat kursi, punya tempat. Hanya mereka yang bela dirinya luar biasa dan caranya kuat, bisa duduk di depan. Bertemu Raja Zhenbei dari dekat. Sedangkan kamu, Qin Yang, dengan sedikit kung fu mu, di mana kamu pikir kamu harus duduk? Dengan sedikit ilmu bela dirimu itu, kamu pikir kamu pantas duduk di mana? Fu Shizi ini hati-hati sekali. Tuan Qin adalah tuan muda dari kuil Dewa Perang. Jangan bicara sembarangan. Y Qingxuan. Camusala. Di pesta Dewa Perang, yang bicara adalah kekuatan. Semua orang di sini adalah putra terpilih langit. Bahkan orang yang paling tidak mencolok sekalipun. Orang yang paling tidak mencolok, Diluar. juga adalah penguasa yang bisa membantai sebuah kota sendirian. Status mereka. Adalah hal yang paling tidak berharga di pesta Dewa Perang. Benar juga. Kami belajar bela diri puluhan tahun untuk mendapat tempat. Sedangkan kamu, aku ingin lihat seberapa sadar dirimu. HMPH, kamu pikir kamu pantas dapat kursi? Kamu, orang tak berguna yang tidak bisa bela diri. Kamu seharusnya berlutut dan melayaniku. Semuanya, setuju kan? Setuju. Kursi siapa itu? Itu kursi orang nomor 1 di Xia. Itu kursi Raja Zhenbei. Siapapun yang menghadiri pesta Dewa Perang, semua tunduk pada Raja Zhenbei. Kamu Qin Yang, jangan bilang di kehidupan ini. Bahkan di kehidupan selanjutmu. Mustahil untuk duduk di posisi itu di kehidupan selanjutnya. Kalau begitu, aku pikir posisi itu seharusnya cukup nyaman. Aku coba duduk saja. Oke, aku rasa posisi itu seharusnya cukup nyaman. Aku coba dulu. Sampah yang bahkan tidak bisa menggunakan ilmu bela diri, berani bicara seenaknya, untuk duduk di tahta Raja Utara. Hah? Kamu bikin aku kaget. Kalau kamu mampu, silakan duduk. Yunyun, kamu suka tempat ini? Ya kelihatannya bagus. Oke, kita duduk di sini ya. Kamu gila? Itu posisi Raja Utara. Jangan pikir, hanya karena kamu adalah tuan muda kuil ini, kamu bisa berbuat semaumu. Ku beritahu kamu, Raja Zhenbei marah, 10.000 orang berlutut. Dalam sekejap, kamu akan jadi abu. Qin Yang, kamu sangat berani. Segera turun dari tahta ini. Qin Yang, aku menyarankanmu untuk tidak bertingkah seperti anak kecil. Cepat turun. Guling turun, guling turun. Betul juga. Aku duduk di sini memang tidak pantas. Kamu sudah tahu, berlututlah. Bersihkan kursi raja kota ini, dan beri kami masing-masing hormat dengan menyentuhkan kepala ke lantai. Kami tidak akan menyebarkan masalah ini. Hei, satu kali tidak cukup. Menurutku, setiap orang harus menyentuhkan kepala 100 kali, untuk memecahkan kepala bajingan ini. Agar dia mendapat pelajaran yang keras. Apa kalian setuju? Kalian salah paham. Maksudku, kursi ini terlalu kecil. Hanya cukup untuk kududuk. Cepat, dan suruh pelayanmu bawa meja, dan beberapa bangku lagi. Tidakkah kalian lihat putriku, dan temanku sedang berdiri? Cepatlah, minta pelayanmu untuk membawa meja, dan beberapa bangku lagi. Tidakkah kau lihat putriku, dan teman-temanku sedang berdiri? Apa yang kau katakan? Bagaimana dengan istana Zhenbei? Tidak mampu menyediakan meja,
kursi, dan bangku. Kau. Chinyong, kau menghina istana utaraku seperti ini. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak bisa menjelaskan pada ayahku. Hyungar, kau hebat. Bahkan telapak tangan Dewa Kepala, Dewa Gu, kau bisa menangkapnya. Bagaimana kalau kau lawan prajurit terbaikku? Berdempuran Tianzun penjara bawah tanah. Jenderal pertama Fuchou. 3 petarung teratas Xia Agung. Kudengar ilmu bela dirinya sangat aneh. Bisa menghancurkan zirah manusia tanpa kerusakan. Memukul sapi di seberang gunung. Kudengar dia nyaris mengalahkan Tuan Gu sebelumnya, hanya trik. Jadi sepertinya, dia pasti akan mati. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kupikir dia berani. Dia baru saja mulai bertarung. Tak kusangka ternyata tidak berguna. Belum mulai, dia sudah menyerah. Hahaha, kamu tahu apa? Itu namanya bijaksana. Lebih baik malu daripada kehilangan nyawa. Benar, kan, Kinyang? Sekarang kamu tahu cara minta maaf. Huberi tahu. Sudah terlambat. Kamu harus meninggalkan kakimu untuk meminta maaf pada pangeran. Tidak. Maksudku, kamu tidak cukup untuk kulawan. Biarkan putriku yang main denganmu. Hahaha, Putri. Kinyang, apa kamu gila? Kamu sendiri tidak bisa menghadapinya. Lalu biarkan darah dagingmu sendiri mati. Memalukan, ini jelas, merupakan penghinaan bagi istana Zhenbei. Qin yang tidak jago bertarung. Jika aku tidak sengaja membunuh putrimu, jangan datang padaku dan menangis. Kamu terlalu percaya diri dengan kungfu kucing 3 kakimu. Tidak cukup untuk memanaskan putriku. Putriku yang terbaik di seluruh kompetisi. Anak kecil seperti ini, bisakah dia menangis lama dengan 1 pukulan? Oh, adik kecil, masih makan lollipop. Pulang cepat. Kurang ajar. Chinyong, kalau kamu laki-laki, datang dan bertanding denganku. Ayah, kenapa dia tidak bandingkan dengan aku? Jangan makan lollipop. Mungkin, lagi pula, Yunyun kita sangat kuat. Wajar kalau dia takut. Awalnya kukira kamu masih muda, dan ingin membiarkanmu pergi. Tapi tak kusangka, sifatmu persis seperti ayahmu. Hina, kamu pantas mati. Astaga, Yang Mulia marah. Gadis kecil ini terlihat sangat lemah. Sayang sekali, hari ini, jiwa tak bersalah lagi bertambah. Gadis kecil ini dibesarkan oleh Kinyang. Ahli ini benar, putri Qin yang pantas mati. Karena kamu bersikeras begitu, Qin yang berani bertaruh denganku. Taruhan apa? Jika putrimu kalah, kamu akan melumpuhkan anggota tubuhmu sendiri. Dia minta maaf pada istana Zhenbei. Taruhan apa? Aku, pangeran dari kediaman Zhenbei, akan berlutut, menyembah pada putrimu dan minta maaf. Baik. Yunyun, hati-hati saat bertarung nanti. Jangan sakiti paman ini. Paman, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Yunyun tidak suka lawan yang tidak kuat. Aku tidak hanya akan menggunakan semua kekuatanku, tapi juga membuatmu tidak merasakan sakit saat mati. Ini adalah jurus andalan sekte macan putih. Qi Shangquan dikenal sebagai, diklaim bisa menghancurkan organ dalam binatang. Sangat kuat. Pukulan ini pasti akan membunuh gadis kecil itu. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatanmu? Yunyun, kamu hebat. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Ayah memujiku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih sangat muda, memiliki ilmu bela diri setinggi itu? Dia adalah salah satu dari 3 terbaik di generasi muda. 3 terbaik di generasi muda. Sedikit lebih rendah dari pangeran. Dia dikalahkan oleh putri Kinyang. Gagal. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Tidak bisa menahan satu gerakan pun. Mengapa putri Qin yang begitu kuat? Fushizhi dan Gushen pernah berkata, Qin yang tidak menguasai ilmu bela diri. Apakah itu benar? Yang ini, orang ketiga yang kamu sebut. Yang ketiga di generasi muda. Dia tadi terlihat cukup garang. Kenapa kamu gagal saat pertarungan? Kamu bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Kamu pasti melakukan sesuatu pada putrimu. Kamu melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan mengalahkanku dengan mudah. Mungkinkah doping? Ya, doping. Kamu pasti menggunakan obat terlarang pada putrimu. Obat terlarang. Obat terlarang. Apakah itu benar? Imajinasimu benar-benar kaya. Kamu bahkan menyebutkan doping. Apa alasannya?
Pertama, Aku menggunakan ilmu master sekolah macan putih. Tinju 7 luka. Perkembangannya sudah tercapai. Apalagi putrimu. Bahkan jika ketua sekte macan putih datang sendiri, dia tidak bisa dengan mudah mengalahkanku dengan satu telapak tangan. Itu hanya menunjukkan bahwa pencapaian seni bela dirimu dari sekte macan putih benar-benar biasa saja. Kamu. Kedua, kamu adalah sampah yang tidak mengerti seni bela diri apapun. Bagaimana mungkin dia punya seni bela diri sehebat itu? Sangat tidak mungkin. Lagi pula, dia masih muda. Jika dia tidak menggunakan obat terlarang, Dia perlu dilated sejak Kessel. tidak mungkin mencapai level sekarang. Sudah kubilang Pangeran Fu adalah putra langit yang bangga. Bagaimana mungkin dia kalah dalam satu jerikan? Seperti yang dia katakan. Qin yang menggunakan obat terlarang. Tidak tahu malu. Begitu obat terlarang ini digunakan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Itu akan membuat si gadis kecil. Aku bilang, Qin Yang cuma memanfaatkannya di kuil seni bela diri untuk pamer. Sungguh kejam. Cuma menaruh baskom kotoran di kepalaku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak. Tapi saat dia curang, dia merasa benar. Aku bilang Qin Yang, apa kamu tahu bahwa menggunakan obat secara pribadi itu ilegal? Aku menyarankanmu jangan terobsesi dan keras kepala melawan. Cukup tundukkan kepala dan akui kesalahanmu. Lalu pergi ke biro penegak hukum untuk memperbaikinya dengan baik. Maaf, aku tidak akan mengakui apa yang belum kulakukan. Jangan coba-coba membebankan kesalahan padaku. Kalian tidak boleh mengganggu ayahku. Kalian jahat. Berhenti, Raja Zhenbei sudah datang. Berhenti, Raja Zhenbei ada di sini. Hahaha, tadi, Qin Yang, putrimu. Bertarung melawan bakat muda sekte macan putih. Sungguh luar biasa, aku banyak belajar dari situ. Berani kutanya Qin Yang, bagaimana kau latih? Putrimu yang berbakat itu. Aku, Raja Zhenbei, juga ingin belajar. Tolong bantu aku selesaikan ini. Qin Yang itu orang yang licik. Untuk memenangkan kompetisi, dia akan melakukan apa saja. Bahkan dia memanfaatkan putrinya untuk minum obat terlarang. Makhluk tanpa hati seperti itu. Tapi sekarang dia menganiayaku semaunya. Qin Yang, kau sudah lihat. Sekarang opini publik sulit diredam. Jika kau tidak bisa menemukan Bukti untuk buktikan kamu tidak bersalah. demi keadilan, aku terpaksa harus menjatuhkanmu dulu. Atau kau bisa cerdik. Berikan aku posisi pangeran muda kuil seni bela diri. Mungkin aku bisa memberimu jalan keluar. Setelah semua lika-liku, ternyata hanya untuk ini. Permisi. Itu tidak mungkin. Anak muda, aku menasihatimu. Jangan pertaruhkan waya ilusif. Dan keselamatan dirimu serta keluargamu. Hingga terancam, kau tidak menguasai ilmu bela diri. Kau tidak pantas menduduki posisi pangeran muda kuil seni bela diri. Kau adalah pengikut yang Hanya bersembunyi di balik anak-anak. Kau tidak pantas. tanpa keberanian sedikit pan. Itu karena kau terlalu rendah. Kau tidak pantas kehadapi. Karena kau terlalu rendah, tak pantas kena tangan saya. Sombong sekali berani menantang saya. Akan kuberi pelajaran. Apa maksudnya? Minggir, biar aku yang urus. Aku harus memukuli anak bebal ini. Sampai panggil aku kakek. Kalian orang-orang terhormat. Sungguh menarik. Kebenaran saja tak bisa kudengar. Diam. Qin Yang, kau bilang mereka tak layak bertarung denganmu. Kalau aku bagaimana? Sekarang dia tak lagi dilindungi putrinya. Akan kulihat bagaimana Qin yang menanggapinya. Tangerine. Fu adalah nomor 1 di generasi muda. Mengalahkannya mudah saja. Setengah jari sudah cukup. Qin Yang, kau cuma tukang bersih-bersih kecil. Fu You adalah pangeran dari istana Raja Zhenbei. Kau bilang dia tak berkualifikasi. Bisakah kuartikan? Kau meremehkan Raja Utara? Gendral. Gu Chongshan benar-benar pembuat onar. Dia memakaiku topi tinggi. Entah kutolak atau kuterima. Sulit untuk bergerak seinci pun. Baiklah. Tuan Muda. Khawatirnya kali ini Tuan Muda akan kesulitan. Kau belum belajar ilmu bela diri. Menghadapinya seperti ini, tak ada peluang menang. Hanya bisa dilakukan sekarang. Tuan Muda. Kenapa Tuan Muda tidak telepon sesepuh balai tua itu? Coba minta bantuan. Akan ku coba sebisaku. Tapi orang tua ini selalu tak bisa diandalkan. Ya, harus ku coba. Ada apa? Qin Yang takut? Hahaha, sudah terlambat. Raja Longji Turimpin. Tak bisa selamatkanmu. Tenang, lihat penampilannya. Mungkin dia sedang tinggalkan pesan terakhir. Beri dia waktu.
Pak Tua, sedang apa kau? Apakah kau sesepuh kuil bela diri? Aku sedang di pesta Valkyrie ini. Pangeran Jinbei menentengku. Sesepuh kuil apa? Bukan, Tapi soal bertarung. Kami petani. tak kalah hebat. Perkai Allah, sebelum bertarung. Panaskan badan dulu. Simpan apapun jeruk dan kesemek yang ada di ujung jarimu. Benarkah? Sudah. Ayah, kamu benar-benar bisa melakukan ini? Tentu saja. Gantung telepon, Kin Tua. Begitu segel anakmu dibuka, maka raja kota ini harus menderita. Haha, Raja Utara mengandalkan ketidaksukaanku pada ketenaran dan kekayaan. Dan dia terus berjuang untuk kekuasaan dan posisi. Sekarang dia menindas anakku. Sekarang naga telah muncul dari jurang. Aku harus kembali. Pergi dan cari tempat dengan anakmu. Halo. Apa pemanasan ini bisa berhasil? Coba saja. Apa gunanya pemanasan ini? Tidak ada cara lain. Kin yang bikin heboh banget nih. Apa ini? Lagi senam pagi. Kenapa dia bertingkah aneh sekali? Jangan-jangan ini semacam ramalan yang perlu diisi ulang? Ilmu sihir. Langkah terakhir adalah mengumpulkan semua energi inti dan dantian seluruh tubuh. Lucu banget, kukira itu teknik yang hebat, tapi ternyata cuma ini. Kukira, dia punya keahlian tersembunyi. Sepertinya aku terlalu naif. Haha, pemanasan ini benar-benar berguna. Aku merasa sekarang, tubuhku penuh dengan kekuatan. Hahaha, Kinyao. Kurasa kamu cukup menyedihkan. Bagaimana kalau begini? Kamu menyerahkan posisi marsekal muda, lalu menyerahkan kuil perang. Lalu, kamu sujud padaku dan ayahku. 3 kali untuk masing-masing dari kami. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Aku tidak terlalu memikirkan mereka. Kinyang, jangan cari masalah. Tidak ada jalan untuk mundur. Kalau kau tak sengaja, kehilangan nyawa, saat kau pergi ke alam baka. Jangan pergi mengadu ke Raja Neraka. Hanya kau? Kau bahkan tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Selesai. Bagaimana aku bisa menjelaskan ke kuil ilmu bela diri? Bagaimana aku bisa menjelaskan ke semua dewa di kuil bela diri? Dan ketua aula yang lama. Aku tidak akan pernah berhadapan dengan ketua aula yang lama lagi. Kak Ye, ayah akan baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Shinyo, ini adalah jurus andalan Istana Utaraku. Kau harus berhati-hati. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menahan jurus ini. Sangat sedikit, tapi jangan khawatir. Ini tidak akan menyakitkan. Formula ini bisa mengambil nyawa manusia tanpa terlihat dan membuat orang mati dengan tenang. Seperti tertidur. Fuchou sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuat tuan muda mati. Memang pantas sang pangeran masih muda. Ilmu bela dirinya begitu luar biasa. Bahkan kau dan aku pun mengaguminya. Akan kubunuh kau. Pangeran. Pangeran, NAK. Pangeran. Bagaimana mungkin? Pangeran itu adalah ahli bela diri yang hebat. Kekuatan satu orang memahkotai jamuan dewa bela diri. Bagaimana mungkin? Dengan mudah kalah dari orang yang satu ini. Orang tak berguna yang tidak bisa bela diri. Kalau bukan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya. Apa yang terjadi? Kupikir, aku tidak sedang berusaha. Ayah hebat, ayah yang paling tampan di dunia. Tuan muda memang tuan muda. Meski aku tidak menguasai ilmu bela diri, tapi menghadapi serangga-serangga kecil ini sangat mudah. Ayo, orang kejam ini, tangkap dia, masukkan dia ke penjara. Tunggu. Bapak tua, putramu sendiri yang bersikeras menantangku. Apakah Istana Zhenbei tidak bisa menerima kekalahan? Meridian atas dan bawah Fuju terputus seinci demi seinci. Dia tidak bisa berlatih bela diri lagi. Ini sudah di luar batas kompetisi. Aku adalah satu-satunya penerus Istana Zhenbei. Akan dipermalukan. Masalah ini tidak akan kubiar begitu saja. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencincangnya. Yang baik itu di luar batas kompetisi normal. Barusan, anakmu, saat kamu bersaing denganku, sampah ini. Dia menggunakan semua kekuatannya. Kalau bukan karena kemampuanku yang luar biasa, aku sudah cacat total. Kalau begitu, aku akan tanya Raja Zhenbei. Apakah kamu akan tegakkan ketelan nanti? Kamu, dasar mulut langkang. Biar ku beritahu. Tidak peduli bagaimana kamu berkelit. Nyawa dibayar nyawa. Itu sudah sebayarnya. Pangeran Jinbei tolong tenang. Bapak Qin,
Sekarang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi sekarang dia mewakili seluruh kuil bela diri. Ya, Raja Zhenbai. Apa kamu tidak takut pada kuil bela diri? Kuil. Hahaha, kuil bela diri kecil ini, tanpa siapapun yang menjaganya. Di mataku, tidak ada nilainya. Sekumpulan badut. Kalau kepala kuil yang lama datang, aku akan laporkan padamu dengan jujur. Kamu beritahu aku. Orang tua itu sudah lama hilang. Siapa tahu kalau dia sudah mati. Pasti dia sudah mati di sudut manapun sejak lama. Zatu, hahaha, biarku beritahu. Lupakan saja ide untuk melawan. Qin Yang, aku beritahu. Kamu dan anak perempuanmu, dan teman-temanmu, harus bayar dengan nyawa mereka. Aku harus menebus kesalahan pada anakku dengan nyawaku. Baik, kalau begitu kamu bisa coba. Langsung aksi. Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa orang ini? Berani-beraninya kau buat keributan di depan Raja Zhenbai. Diam. Raja Utara sudah dalam masalah. Sudah cukup, ayah. Kaulah Raja Utara. Aku, Qin Xiaoyun, sudah pensiun, dan tak mau urusi hal-hal ini. Tapi belum mati. Qin Xiaoyun. Dia adalah guru besar lama kuil bela diri, dan di dunia ini, satu-satunya yang bisa menopang, atau menghancurkan Raja Utara. Guru. Anda salah paham. Diam. Aku tidak memberimu kesempatan sebelumnya, tapi aku sampah. Kau sendiri sampah. Aku beri kesempatan, tapi kau tak gunakan dengan baik. Bayangkan, kau sangat berani. Tapi kau bahkan mengincar anakku. Kau pantas mati 100 kali. Karena kau tak lagi mengurus kuil bela diri. Kenapa tidak menyerahkan padaku? Kuilku akan kuserahkan pada siapapun, bukan urusanmu. Zituyu, kan? Bagaimana kalau kita adu? Aku tidak berani. Yan Yi. Kakek, cucumu sayang. Dia baru saja menindasku dan ayahku. Oh. Pas sekali. Karena aku sudah di sini hari ini, aku akan menyelesaikan urusan denganmu satu persatu. Karena aku sudah di sini hari ini, aku akan menyelesaikan urusan dengan kalian satu persatu. Aku cuma ngomong sembarangan, menyinggung nona kecil. Sekarang aku minta maaf pada nona kecil. Masih ada siapa lagi? Cucu yang baik, masih ada siapa lagi? Iya, dia. Kamu masih ngapain? Lutut dan minta maaf pada kukuku. Biar aku kasih satu. Anak kecil ini lutut dan minta maaf. Kenapa kamu nggak mau? Aku menyinggungmu dengan kata-kataku sebelumnya. Mohon maafkan aku. Nah, gitu dong. Cucu yang baik, kamu lihat, kakek sekarang balas dendam buat kamu. Kakek hebat. Haha, senang gak, ayah? Karena keluarga kita nggak miskin, dan punya latar belakang kuat. Aku ingin memberi Tang Sue, mengadakan pernikahan besar. Aku pikir, hal-hal tentang urusan rumah tangga ini, sudah terlalu berat. Haha, nggak masalah. Pa banget. Aku ingin mengadakan pesta, untuk mengumumkan pengangkatanmu resmi sebagai tuan muda. Haha, ahaha, bagus. Ya, oke. Bukankah ini sepupuku yang menikahi tukang bersih-bersih? Sepupu. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Begitu terpuruk. Ku dengar Xiao datang melamar beberapa hari lalu. Tapi dia pergi dengan wajah masam. Dia bahkan tidak menyebutkan lamaran pernikahan. Aku menolaknya. Aku hanya ingin suamiku. Lucu sekali. Kamu pikir aku benar-benar memujimu? Ya, kamu bilang kamu menolak Xiao. Menurutku, Tuan Muda Xiao sama sekali tidak menginginkanmu. Mau digebukin? Ada APA? Bukankah istriku benar? Satu hal lagi. Kenapa kalian berdua datang hari ini? Apakah kalian juga ingin menjilat hubungan dengan pangeran? Kamu cuma berhayal. Tang Sue, kamu benar-benar pikir sang pangeran muda adalah orang yang seperti kamu. Pantas bertemu dengannya. Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tapi kenapa aku harus? Pangeran Fu untuk sang pangeran muda. Mengadakan pesta pangeran muda. Kami tidak meminta banyak. Kami hanya ingin bertemu sang pangeran. Apa salahnya itu? Jujur saja padamu, kami baru saja bertemu. Adalah kepala pelayan pangeran Fu. Sang kepala pelayah berulang kali mengingatkan sang tuan muda. Dia hanya menghargai kami berdua dan sang pangeran. Yang terbaik di kalangan atas. Adapun yang lain, jangan harap bertemu. Benarkah? Lalu kenapa aku tidak tahu? Kapan aku pernah menyukai kalian berdua? Apa maksudmu? Kamu adalah Raja Muda. Aku tahu kamu tidak baik-baik saja selama 2 tahun ini. Raja Muda juga terkenal di kalangan sosial. Yang terbaik dari yang terbaik. Jadi lebih baik kamu menjauh.
Ibu dan ayah, pembantu rumah tangga Fushizi bilang, Raja Muda tertarik pada bibinya. Yang dikatakan pembantu rumah tangga adalah Fushizi, masih seorang Raja Muda. Kenapa Yunyun tidak mengerti? Ibu juga tidak tahu, mungkin itu palsu. Jangan bicara sembarangan. Tang Sue, kendalikan anakmu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, aku tidak keberatan membantumu memberinya pelajaran. Jangan khawatir tentang itu, lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Oke, istri, tidak perlu marah pada sampah masyarakat ini. Hei, bukankah kita sudah dapat? Apakah kamu dapat surat undangan dari Raja Muda? Mereka hanya bisa memandang tinggi kita sekarang. Kamu benar. Tang Xu, Qinyong, Liaitu, Yeri. Sayang sekali, Tanji kita adalah sesuatu yang kamu tidak akan pernah mencapainya. Itu sangat mengesankan. Sayang sekali, surat undanganmu bisa dibatalkan dengan satu kata. Sayang sekali, surat undangan Anda bisa dibatalkan dengan satu kata. Kamu minum hari ini? Bercanda saja, jangan menipu dirimu sendiri. Hari ini, kalau kamu bisa membatalkan surat undanganku, aku akan ganti namaku jadi nama keluargamu. Kenapa tidak kamu telepon sekarang, agar pertunjukannya lengkap? Segera batalkan Yomo dan surat undangan Tang Jiali. Laksanakan segera. Wah, bikin takut banget karena Qin yang sudah melakukan ini. Jadi, apakah kita akan bekerja sama dengan pertunjukannya? Kita harus bekerja sama. Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa mampu dia. Hei, silakan, tapi jangan lupa, kamu harus ganti namamu jadi Qin Mu. Ingat. Halo, tolong tunjukkan surat undangannya. Permisi, kalian berdua tidak bisa masuk. Tidak mungkin. Surat undangan ini diberikan kepada kami oleh kepala pelayan pangeran. Bagaimana mungkin tidak bisa masuk? Maaf, Nyonya, undangan Anda telah dibatalkan. Sudah tidak berlaku. Paman, kenapa tidak Anda masuk? Apakah Anda tidak suka? Paman, Bibi, kenapa tidak masuk? Tidak suka. Masa sih? Jonggon Qinyong benar seperti yang dia katakan. Tuan Muda. Tidak. Kita tidak tahu dia orang seperti apa. Pasti ada kesalahpahaman. Sekarang kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Bukankah kita ada kepala rumah tangga pangeran di belakang kita? Telepon saja mereka. Tidak mungkin. Sedang apa kalian bersama-sama? Hei, kepala rumah tangga, surat undangan yang sedang kami kerjakan. Surat undangan ini, ada sedikit masalah. Tolong bantu kami urus ini. Ini masalah. Aku beri kalian surat undangan yang asli. Masa ada masalah? Kami tidak tahu pasti. Begitu ya, ada seorang pria yang mengaku sebagai tuan muda, yang bilang, ingin membatalkan surat undangan kami. Bagaimana mungkin ada tuan muda? Tuan muda tidak ikut campur urusan apapun di pesta tuan muda, apalagi surat undangan. Hal sepele seperti itu. Di mana orang itu? Aku ingin lihat, siapa yang berani berpura-pura menjadi Sao Jun, berani berpura-pura menjadi tuan muda. Ya, itu aku. Kamu nggak tahu siapa aku? Sudah selesai. Kalau benar seperti yang dikatakan Qinyong, apakah dia Tuan Muda? Setelah aku menyinggungnya, dia orang terhormat, nggak akan mendendam. Dia mungkin nggak akan menyalahkan kita, kan? Ya, mana mungkin aku nggak tahu siapa kamu? Kamu yang melaporkan aku, dan surat undangannya jadi nggak berlaku. Laporan apa? Surat undanganku, jangan-jangan ada yang mengutak-atik, nggak mungkin jadi batal. Pasti karena konspirasi kalian, yang bikin jadi begini. Kamu nggak tahu siapa aku? Kamu pikir kamu siapa? Ngapain aku harus kenal kamu? Ya sudah, ingat kata-kataku ini. Ingat ini. Terus kalau aku ingat, kenapa? Kamu bisa apa sama aku? Tang Xu, kamu benar-benar dapat suami yang hebat. Di balik layar, kamu melakukan hal-hal curang di belakangnya. Jadi telepon yang barusan kamu buat, itu untuk melapor? Kamu nggak punya moral. Kamu biarkan mereka masuk. Ini nggak sesuai peraturan. Aku kepala pelayan pangeran. Perintahku adalah perintah pangeran. Kamu berani melawan pangeran? Baik. Ayo pergi, suamiku. Ayo kita ke pesta tuan muda. Jangan buang waktu sama sampah masyarakat ini. Buang waktu. Tunggu saja. Sayang, ngapain kamu nggak bilang ke mereka, perintahku adalah perintah pangeran? Ah, tentu saja. Aku mau lihat pertunjukannya. Ayo kita pergi bersama. Mereka datang untuk apa sih? Aku nggak tahu. Identitas mereka. Mereka nggak mungkin dapat surat undangan. Enggak, kita kesini mewakili keluarga Tang. Kita nggak boleh biarin Tang Sue, si orang tak berguna ini, jadi muka keluarga Tang. Tang Xu, kamu beneran bisa masuk. Kak Tang Xu, kami juga punya undangan untuk jamuan tuan muda. Bercanda kamu.
Di rumah leluhur, kamu bahkan gak punya kualifikasi buat makan. Gimana mungkin kamu dapat undangan jamuan tuan muda? Menurutku, kamu cuma nyusup masuk. Kak. Tapi tante, bukannya tante juga nggak dapat undangan? Dasar anak kecil, kamu ngomong apa sih? Yunyun baru aja lihat, surat undangan tante dan omu itu palsu. Ada seorang om yang ngasih kalian masuk. Tongxu, aku peranggatin kamu. Diam, Teng Shui. Dia cuma anak kecil. Lagi pula, Yunyun kami nggak bohong. Iya kan? Tongxu, aku peranggatin kamu bua bawa suami yang memalukan itu. Pergi, atau jangan salahin aku kalau nggak sopan. Buat menghukum keluarga dengan adil. Laporkan kalian ke Satpam. Maaf, karena kami berani datang ke sini hari ini, pasti ada surat undangan di tangan. Chinyong, kamu cuma pakai cara-cara licik. Buat bikin surat undangan kami nggak berlaku. Berani nggak? Kamu biarin aku telepon orang buat verifikasi. Biar aku cek undanganmu beneran apa nggak. Kenapa nggak? Oh, jangan nyesel. Tuan, ada perintah apa? Keluarga ini tidak punya surat undangan. Mereka memaksakan diri masuk ke pesta. Pesta tuan muda ini diselenggarakan oleh kuil Dewa Perang. Pestakilas Satuyang Baru-Baru Ini Diadakan Olakil Dua Perang. Ada yang berani buat masalah di pesta Xiaojun. Kamu tidak takut mati di sini? Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Orang ini mungkin sudah berjudi, tapi berakhir sebelum sempat dimulai. Kasihan sekali. Tuan, Tolontun Jukan sur un Danganda. Jika tidak, saya harus meminta Anda dan keluarga Anda untuk keluar dari sini. Tentu saja saya punya undangannya. Pada titik ini, Janggon Pura-Pura mengakui bahwa kamu seorang pecundang. Sesulit itukah? Kerjasamalah dengan staf keamanan. Kalau kamu mengganggu keamanan pesta ini, kamu akan dalam masalah. Ini dia kan? Janggon Kira Aku Tidak Tahu. Kamu tahu undangan ini warnanya apa? Warnanya apa? Sekilas saja sudah ketahuan palsu. Tang Sui, aku sudah bilang semuanya. Bapak tamu VIP undangan emas hitam. Saya tidak menyapa Bapak dengan baik tadi. Mohon maafkan saya. Tidak APA. Aku yang minta. Jangan bersuara. Berdiri. Anda adalah seorang VIP. Jika ada permintaan, beritahu saya saja. Hei, tolong ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Itu tidak mungkin. Kamu bukan. Ya ampun. VIP dengan undangan emas hitam. Katanya tamu VIP yang punya undangan emas hitam itu. Mereka semua ditunjuk langsung oleh sesepuh kepala kuil. Kalau saja orang penting seperti itu bisa diajak kerjasama, hidupku tenang selamanya. Aku terlalu bodoh tadi. Aku malah percaya omongan orang ini. Aku meragukan. Orang penting yang punya undangan emas hitam. Kamu ini apa? Bukannya kamu cuma tukang bersih-bersih? Dari mana kamu dapat undangan emas hitam? Tukang bersih-bersih. Kamu bilang bos ini pegang undangan emas hitam. Cuma tukang bersih-bersih. Iya. Istrinya, terkenal Inadi keluarga kami, dan dijaili semua orang. Meski begitu, tukang bersih-bersih ini nggak mampu bayar mahar, jadi mereka terpaksa kabur. Jadi sampai sekarang, mereka belum pernah masuk ke rumah leluhur. Tang Yali, ada apa? Apa aku salah? Kamu benar. Aku memang tukang bersih-bersih. Hahaha. Lihat, dia sendiri yang mengaku. Dia tukang bersih-bersih. Jadi, undangan emas hitam di tangannya. Pasti palsu. Apalagi yang ditunggu? Keluar kerja. Sial. Dia cuma tukang bersih-bersih doang. Gimana pendapatmu soal orang penting itu? Aku sia-siakan perasaanku. Satpam, keluarkan dia dari sini. Diganggu sama tukang bersih-bersih ini, suasana hatiku jadi rusak. Yo MU, kamu harus pikir-pikir. Kalau kamu usir aku, pesta Raja Muda ini nggak bakal bisa diadakan. Haha, kamu benar-benar menganggap Bulu sebagai anak panah perintah. Kamu pikir kamu Xiao Junyan? Sudah kubilang soal pesta Raja Muda. Walaupun kamu mati, pesta itu tetap akan berlangsung. Kamu cuma tukang bersih-bersih kecil, bahkan nggak layak buat semir sepatu Raja Muda. Kamu masih punya apa lagi? Pesta Raja Muda nggak bakal diadakan. Sungguh lucu. Pergi dari sini. Melihatmu, seorang pelayan rendahan, bicara seenaknya di depanku. Aku jadi pengen muntah. Keluar. Kamu dengar nggak? Qin Yang, keluar dari sini sekarang. Atau aku yang bakal kasar duluan sama kamu. Bagaimana kalau ku bilang? Akulah sang Raja Muda. Kalau begitu, kalau aku bilang aku ini Tuan Muda. Kamu itu Tuan Muda. Tuan Muda, kalau kamu Tuan Muda. Maka aku ini kepala balai tua. Benar atau palsu? Kalau pemalsu biasa ketahuan, saat ini pasti sudah menangis terseduh-seduh memohon ampun. Kenapa orang ini begitu tenang? Jangan-jangan undangan ini asli? Katanya dia Tuan Muda. Mereka sedang menggoci kita. Yang bisa menerima kartu undangan emas hitam, semuanya orang penting. Bukan tidak mungkin.
Anggap saja kartu undangan di tanganmu asli. Kamu yang asli. Kamu diundang ke pesta Tuan Muda. Hari ini Tuan Muda kembali. Hadiah apa yang kamu siapkan? Tidak ada hadiah. Kamu tidak bawa hadiah ucapan? Mau menghadiri pesta Tuan Muda manapun, sudah kukatakan kalian ini palsu. Qin Yang. Akhir-akhir ini kamu miskin ya? Datang ke pesta Tuan Muda, pesan sesuatu, buat nambahin penghasilan rumah tangga. Kamu kok kumuh banget? Paman, kenapa bilang begitu? Ibu, ayah, waktu kalian dan tante datang ke sini kan juga tidak bawa apa-apa. Kali ini kamu benar-benar salah. Aku tidak hanya menyiapkan, tapi juga sudah menyuruh orang mengantarkannya lebih dulu. Sangka. Kamu cuma menggerta? Masa sih palsu? Teddy, kan kamu bilang undanganmu asli. Zhongyu, sekarang kamu pakai margaku, Qinyu. Aku malas buang-buang tenaga ngomong sama kamu. Dengar ya, Qin Yang. Kali ini aku berikan kepada pangeran muda, sebuah liontin giok berukir naga dengan teknik sunken. Liontin Jayak ini tak ternalai harganya. Aku tidak bisa menghitung tanpanya. Suamiku, kamu melakukannya dengan benar. Bukan. Kalau kamu, kami menyiapkan untuk pangeran muda, sebuah pusaka keluarga, karya asli Wang Siji. Ini adalah harta yang didamkan. Oleh Senua Collector di Dasya dengan harga tinggi. Kalau bukan untuk dipersembahkan kepada pangeran muda, seumur hidupku, aku tidak akan mengeluarkannya. Ku dengar pangeran muda suka minum teh. Jadi aku sengaja menyiapkan beberapa kati teh Tianshan Maofeng. Semoga saja bisa mendapat perhatian pangeran muda. Aku menyiapkan anggur Dr. Hong yang langka dan sulit dicari, 3 tempayan. Semuanya untuk pangeran muda. Hei, Qin Yang, kamu pasti tidak datang dengan tangan kosong. Tidak ada yang disiapkan. Yun, kamu suka APA? Yun juga tidak tahu. Kalau begitu, semua hadiahnya ada di sini, dan kamu bisa membukanya. Kamu suka yang mana? Bawa pulang buat mainan. Terima kasih ya, Taya. Ayah baik. Silakan. Asyik, Qin Yang, kamu mau apa? Qin Yang, kamu tahu kamu telah menyinggung pangeran muda? Itu adalah kejahatan besar. Qin Yang, kamu tahu kamu telah menyinggung pangeran muda? Tapi ini adalah kejahatan besar. Terus kenapa? Yunyun sudah memilih yang dia suka. Ya. Ayah, aku suka yang ini. Yang ini bagus kan? Ya. Kalau begitu, kamu boleh simpan yang ini, sebagai mainanmu. Hentikan, ini untuk pangeran muda. Jayak Liontin Yang berharga. Kamu tidak pantas memainkannya. Kamu sanggup bayar kalau rusak? Benar juga. Ini hadiahmu untuk pangeran muda. Akulah pangeran mudanya. Putriku suka hadiahmu. Itu kehormatanmu. Qin Yang, kamu sudah gila? Kamu bicara ngawur tadi. Kami abaikan kamu. Tapi sekarang kamu benar-benar keterlaluan. Ini hadiahku untuk pangeran muda. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Kalau aku bersikeras menyentuhnya. Bahkan jika aku hancurkan, aku tidak akan memberikannya padamu. Untuk orang-orang sepertimu, ini pemborosan uang. Ibu, Yunyun takut. Jangan takut. Zhongyu, aku kasih kamu 10 detik untuk mengembalikannya padanya. Minta maaf pada putriku. Zhongyu, aku kasih kamu 10 detik buat balikin itu ke dia. Minta maaf sama anakku. Wah, aku benar-benar ketakutan sampai mati. Qin Yang kan memang anakmu. Nyentuh hadiah yang kami siapin buat pangeran muda. Hukuman ini masih kurang buat dia. Tentu saja kurang. Dia dari kecil memang murahan. Tangannya harus dipotong. Mengingat kamu masih keluarga Xiao Sui, aku kasih kesempatan buat minta maaf. Tapi kamu nggak terima, malah makin keterlaluan. Oke, kalau gitu jangan salahin aku kalau aku kasar. Aduh, Qin Yang. Aku bilang, kamu lagi ngelamunnya, otaknya rusak. Kamu beneran ngira kamu orang penting. Sama-sama, kamu kasar. Terus kenapa? Kamu pergi bersihin toilet karena marah? Atau ceraiin istri saudaramu? Jangan lupa. Dia itu dari keluarga Tang kami. Tentu saja, aku bakal kasih kamu pelajaran yang nggak bakal kamu lupa. Oke, ayo aja. Hey istri. Kalau ada lain kali, enggak bakal sesederhana tamparan. Kalau ada kesempatan lagi, tidak akan sesederhana tamparan. Berhenti. Aku punya sesuatu. Beraninya kau memukul istriku. Kau tahu aku orangnya pangeran? Terus kenapa? Di pesta Tuan Muda, kau memalsukan undangan. Juga merusak undangan orang lain. Tangkap dia dan bawa ke kantor penegak hukum. Iya, kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Kita sudah mengermatinya tadi. Dan Jamala Kari gara-gara. Sakyago, kita tidak bisa melepaskannya. Ya, kita tidak bisa melepaskannya. Memalsukan surat undangan. Ini tuduhan paling konyol yang pernah kudengar. Zhongyu,
Buka matamu, dan lihat baik-baik. Apa ini? Token? Tidak. Kau bahkan tidak tahu ini. Pesta Tuan Muda apa lagi yang kau hadiri? Tidak, kau benar-benar menganggap dirimu tuan muda. Hanya berbohong pada diri sendiri. Kau tidak bisa anggap kami bodoh. Tunggu, bukannya ini perintah Tuan Muda? Perintah Tuan Muda. Ya, perintah Tuan Muda. Ini khusus diberikan kepada Tuan Muda oleh Kepala Kiel Lama. Ini simbol identitas. Melihat perintah Tuan Muda, sama seperti bertemu langsung dengan Kepala Kuil Lama Kuil Marshal. Jadi? Dia adalah Tuan Muda. Itu perintah Tuan Muda. Betul. Apa yang baru saja kami pikirkan itu benar. Dia adalah Tuan Muda. Dia baru saja berpura-pura lima untuk mengguji kita. Dia sedang mengguji kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia Tuan Muda? Pasti ada kesalahpahaman. Ya, aku yang paling mengenalnya. Dia cuma tukang bersih-bersih kecil. Bagaimana mungkin dia Xiaojun? Lagi pula, mana ada orang menghadiri pesta sendiri dan membawa surat undangan. Yang paling penting, dia sudah di sini cukup lama. Banyak orang penting hadir hari ini. Tidak ada yang mengenalnya. Bukankah itu sudah jelas? Qin Yang, aku tak menyangka kamu berani sekali melakukan hal seperti ini. Kamu tidak hanya memalsukan perintah Tuan Muda, kamu juga menyamar sebagai Tuan Muda. Kamu tahu kamu melakukan kejahatan apa? Tang Jelly, kamu buta atau otakmu rusak? Perintah Tuan Muda ini asli. Kenapa di mulutmu menjadi palsu? Aku tidak tahu apakah perintah Tuan Muda ini asli atau tidak. Tapi aku tahu, kamu pasti bukan Tuan Muda. Qin Yang, sudah kubilang sebelumnya, memalsukan perintah Tuan Muda adalah kejahatan berat. Sekarang kamu bahkan memalsukan perintah Xiaojun. Kamu bisa kehilangan nyawamu. Bagaimana kalau begini? Aku akan melupakan saja. Kalian bertiga, berlutut dan bersujud 3 kali. Aku akan melupakan ini. Aku akan menutupi masalah ini untukmu hari ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkannya saja. Kalian bertiga, dan sujud 3 kali, dan minta maaf padaku. Hari ini, aku akan bantu kalian menutupinya. Bagaimana hasilnya? Tidak bagus. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua, sekarang berlututlah, minta maaf pada putriku. Aku akan memaafkanmu. Bagaimana hasilnya? Kalian juga. Qin Yang, kamu nggak mau terima baik, malah cari masalah. Satpam. Apa perintah Anda, VIP? Orang ini memalsukan token Tuan Muda. Meniru Tuan Muda. Tangkap dia dan kirim ke Biro Penegak Hukum. Apa? Memalsukan token Tuan Muda. Doza Yong Tak Termafkan. Pangeran Fu sudah datang. Qin Yang, sepertinya Tuhan tidak ingin melepaskanmu. Jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Sekarang pangeran sudah datang. Kesalahanmu tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Benarkah? Yang mulia, akhirnya Anda datang. Orang ini memalsukan token Tuan Muda. Dan meniru Tuan Muda. Dia adalah penjahat keji. Dan pantas mati. Kamu bilang dia berpura-pura menjadi Tuan Muda. Kamu bilang dia berpura-pura menjadi Raja Muda. Ya. Dia juga membatalkan surat undanganku. Menjadi tidak berlaku. Yang hampir membuatku tidak bisa masuk. Pesta Raja Muda ini. Tidak hanya itu, tapi juga membiarkan anak haramnya. Hampir merusak hadiah berharga yang kami persembahkan untuk Xiaojun. Hadiah berharga untuk Jun. Kami mencoba menghentikannya. Dia bahkan memukul kami. Yang mulia, orang ini sangat arogan. Aku jelas ingin membuat kehebohan di Pesta Raja Muda. Kamu tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Ya, dia berani melakukannya di depan banyak pejabat. Untuk memukulku, dia benar-benar biadab sepenuhnya. Aku tidak pantas ikut pesta Xiaojun sama sekali. Diam. Aku mengizinkanmu bicara. Kamu bilang dia memukulmu. Ya, Yang Mulia, kamu harus membantuku. Pangeran, bagaimana kamu memukulku? Kamu, rakyat biasa, telah meninggalkan Tuan Muda, temui Tuan Muda, dan menyebarkan rumor tentang Tuan Muda. Apa hukumannya? Apa, Pangeran? Apa yang terjadi? Fuzhou, putra Jinbei Wangfu. Temui Tuan Muda. Fuzhou, putra dari Jinbei Wangfu. Temuilah Tuan Muda. Bangun. Orang ini benar-benar Tuan Muda. Wah, seleka. Kalau begitu, semua yang barusan dia lakukan, semua masuk akal. Di pesta Tuan Muda, Xiaojun punya suara paling besar atasnya. Aku sudah hidup di dunia setengah umur. Bangun. Terjangkar di pesta Xiaojun yang paling tidak bol dijangkar balikan. Mau taruh muka di mana lagi? Aduh, tidak, aku tidak bilang sesuatu yang menyinggung Tuan Muda. Kan, selesai. Seharusnya aku tidak nonton kejadian ini. Aku buat masalah besar.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Qin yang adalah tuan muda? Dia cuma pemulung. Dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk keluarga Tang kami. Tidak memenuhi syarat untuk masuk. Bagaimana mungkin dia? Orang yang barusan menyinggung tuan muda, terutama kami berdua. Hukuman berat. Kalian yang baru saja menyinggung tuan muda, terutama kalian berdua. Hukuman berat. Tidak. Yang mulia, bukankah kita di pihak yang sama? Tolong maafkan kami, istriku dan aku, memberimu begitu banyak uang. Kami adalah bawahanmu. Ya. Kalian berdua adalah bawahanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ya, yang mulia, kami sudah berhubungan dengan kepala pelayanmu. Kepala pelayanmu juga secara khusus bilang, kamu sangat optimis dengan kami berdua. Jadi, panggil kepala pelayan. Pangeran. Tuan muda. Dulu kamu tidak mengenalku, bagaimana? Ini umur berapa? Kenal. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu adalah tuan muda yang paling terhormat. Ya. Saya Lan. Kamu sendiri yang buat kekacauan ini. Tolong selesaikan untukku secepatnya. Kepala pelayan, kami dibutakan oleh keserakahan. Kami tidak sengaja menyinggung tuan muda, tapi kami tidak pantas mati. Ya, kami sudah memberimu begitu banyak uang. Kamu tidak bisa biarkan kami mati begitu saja. Diam, aku bahkan tidak kenal kalian, apalagi menerima uang kalian. Aku selalu adil dan jujur, tidak pernah terima sepeser pun dari orang tak terkait. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Qin Yang, tuan muda. Begitulah keadaannya. Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Kita satu keluarga, tapi tidak saling kenal. Yang ini, ambil dan mainkan. Kamu lihat. Aku benar-benar tidak tahu siapa Anda. Lihat aku pantas mati. Aku hanya terlalu banyak bicara. Aku seharusnya tidak menyinggung Anda. Mohon maafkan aku. Bagaimana tuan muda akan menanggani kedua orang ini? Kamu bisa menanganinya sesukamu. Ingat, bertindaklah secara adil. Ya. Semua orang di sini hari ini, siapapun yang menyinggung tuan muda, usir dari pesta Xiaojun. Sedangkan kedua orang yang bicara sembarangan ini, serahkan ke Biro Penegak Hukum. Ya tuan. Hei. Aku tidak mau pergi. Tuan muda. Tuan muda, kalau begitu, aku akan turun dan bersiap dulu. Oke, silakan sibuk. Zaiaxie. Hari ini adalah hari besar kita. Jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhi suasana hatimu. Toke. Aku sudah membuang sedikit waktu. Aku akan ganti baju dulu. Ok. Yuchun dan ayah masuk main dulu. Nanti ibu akan ganti baju. Oke. Makan camilan. Tuan muda, ada masalah. Nyonya sudah pergi. APA. Maksudnya hilang gimana? Dia tadi baik-baik saja. Nyonya baru saja masuk ke ruang ganti. Dan tidak pernah keluar lagi. Tapi tidak ada respons saat kami mengetuk. Saat kami buka ruang gantinya, nyonyanya sudah tidak ada. Apa dia meninggalkan informasi yang berguna? Tidak. Segera periksa untukku. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Ya, ayah. Pa, mama baik-baik saja. Yun. Ayah pasti akan melindungi mama. Ok. Xiao Shui. Qin Yang. Sepertinya kamu peduli banget sama wanitamu. Tapi sayangnya, dia sekarang ada di tanganku. Kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja aku mau melihat. Kamu melihat sendiri orang yang kamu cintai mati. Xiao Yunran, karena kamu berani memancingku keluar, kamu harus tahu siapa aku. Jadi lepaskan dia, aku akan membiarkanmu hidup. Qin Yang. Karena aku sudah menculik wanitamu, berarti aku sama sekali tidak takut padamu. Bagaimana kalau ditambah aku? Saya adalah Master Tua Kuil Dewa Bela Diri, dan memiliki banyak ahli top di bawah perintah saya. Bahkan jika Raja Great Xia datang, akan memberi saya sedikit muka. Master Tua Aula Dewa Bela Diri. Hahaha, Master Tua Kuil Dewa Bela Diri. Hanyalah semut di mata saya. Maaf, tidak cukup. Oke. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu bisa melakukannya. Aku beritahu kamu. Apalagi kamu. Bahkan jika kamu tambahkan seluruh kuil Dewa Bela Diri. Aku sudah berlatih. Ayah. Xiao Yunran,
Karena kamu berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami. Pasti ada kartu truf padamu. Jangan sembunyikan. Kilyarkin. Kamu pintar. Ini adalah manual bela diri. Manual bela diri. Aku mengikuti apa yang dikatakannya. Tapi butuh 3 hari. Aku merasa penuh kekuatan. Kekuatanku melonjak. Benar, ini bukan yang aku tulis sebelumnya. Aku ingat aku menaruhnya di kantong sampah dan membuangnya bersama. Tunggu, ini bukan yang kutulis sembarangan dulu. Aku ingat aku taruh di kantong sampah dan buang bersama. Aku tak menyangka di dunia ini ada kungfu ajaib seperti ini. Setelah latihan beberapa hari ini, rasanya ilmu bela diriku hampir mencapai puncak dan terlahir kembali. Xiao Yunran itu, jangan salahkan aku kalau tak mengingatkanmu. Buku rahasiamu, kutulis asal-asalan. Kalau kau terus berlatih, hati-hati jadi terobsesi. Jadi gila, Kinyan. Kurasa kau cuma iri yang telanjang. Aku punya teknik sehebat ini. Ce Montarako Kumalation Selonka demi Selonka. Karena ini milikku. Tak ada urusannya denganmu. Percaya atau tidak? Tapi jangan salahkan aku kalau kau salahkan. Kuliako Kumatangal Mulukera. Sekarang aku tak terkalahkan. Aku kesini hari ini untuk mengambil nyawamu. Kalian berdua bersiaplah dan tunggu aku. Aku pergi, ambil kepalamu. Kurang ajar. Zombong, aku benar-benar merasa Qin Xiaoyun semakin tua dan tidak berguna. Apa itu master tua kuil bela diri? Bahkan tidak bisa menahan gerakanku. Kamusiasia. Kinyang, kamu lihat itu? Ini kekuatanku. Manual bela diri bilang ada 9 tingkat. Tingkat ke-8. Tunggu sampai aku serap kekuatanmu. Aku bisa capai langit dalam 1 langkah. Kuasa bela diri. Mati. Matilah. Anakku, hati-hati. Fuzhou. Deep Hesta Valkyrie. Kau menghancurkan semua meridianku. Kalau saja ayahku tidak menemukan teratai salju gunung es berumur 1000 tahun itu. Aku sudah menjadi orang tak berguna seumur hidupku dan menjadi seorang cacat. Kinyang, hari ini akhirnya aku mendapat kesempatan untuk balas dendam. Aku tak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Hei! Xiao Yunran, aku tak akan menyembunyikannya lagi darimu. Buku panduan bela dirimu itu, sebenarnya, aku menulisnya dengan menonton film. Aku yang menulisnya sendiri. Jika kau bersikeras menyerap kekuatanku, kuatir darahku akan mengalir terbalik, dan meledak sampai mati. Kinyong, kau pikir ancamanmu itu efektif? Ada efeknya? Apa aku tidak tahu apakah buku panduan itu berguna? Apa aku tidak lebih tahu darimu? Kakak Tuan Muda, kenapa kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawan Xiao Yunran secara langsung? Hanya berani berkelahi dengan kata-kata di sini. Memelukan sekali. Inikah calon master kuil bela diri di masa depan? Sang Tuan Muda, kau begitu pengecut. Menurutku Tuan Muda ini seharusnya diberikan kepada Xiao Yunran. Sepertinya, kau tidak bisa mengambil kekuatanku hari ini. Kau tidak akan membiarkan kami pergi. Benar, tapi jika kau bersedia menyerahkan kemampuanmu secara sukarela, aku bisa mengampuni nyawamu yang hina. Baik, asal kau lepaskan istriku. Aku akan memberikan semua kekuatanku padamu. Aku tidak menyangka. Kinyang, kamu masih jadi orang yang tergila-gila? Oak, kalau begitu, kubiarkan 2 kekasih malang ini. Berkata-kata terakhir. Kinyang, saat Xiao Yunran menyedot kekuatanmu, Kau akan menanggap balas dendamku. Rasa sakit karena setiap urat di tubuhmu putus. Akan kejadian, kau merasakan semuanya. Kinyang jangan. Istri baik-baik saja, asalkan kamu baik-baik saja. Kalian sangamesra. Kalau begitu, kubiarkan kalian sombong 1 menit lagi. Hai kau, Yanggan. Jangan gegabah. Orang ini sangat kuat. Tapi menyerap kekuatanmu. Kekuatannya akan tak terbendung. Bapak tua, diam. Tak terkalahkan. Benar, aku ingin jadi tak terkalahkan. Ayah, jangan khawatir. Aku punya pertimbanganku sendiri. Eo. Kamu bijaksana. Tapi saya bisa beritahu kamu sebelumnya. Saya akan beritahu kamu. Saya tidak bertanggung jawab jika ada yang salah. Berizik.
Haha, berhasil. Ini benar-benar berhasil. Saya merasa penuh tenaga sekarang. Tidak, ini benar-benar bisa dipraktikkan. Saya pasti berhalusinasi. Qin Yang, kamu tamat. Saya telah memberikan semua tenagaku padamu. Bisa kamu lepaskan dia sekarang? Tentu saja, lepaskan dia. Qin Yang, kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku menjeret kamu dan ayah mertuamu ke bawah. Ya, asalkan kamu baik-baik saja. Ayo pulang dulu. Nanti aku akan urus pernikahan untukmu. Tunggu, apa aku membiarkan kamu pergi? Qin Yang, sejak kemampuan saya meningkat, aku belum pernah adu jurus dengan siapapun. Bagaimana kalau kamu bertanding denganku? Xiao Yunren, kamu baru saja menyerap kekuatan Qin Yang, dan sekarang kamu ingin bertanding dengannya. Sudah jelas, bukankah kamu ingin membunuhnya? Xiao Shao, kamu tidak ingin melanggar perjanjian kita, kan? Ya, aku memang melanggarnya. Jadi apa? Bahkan jika aku ingin membunuhmu. Jadi apa? Qin Yang, kekuatanku saat ini, meskipun dianggap yang terhebat di musim panas. Beraninya kamu melawanku? Kamu? Dia sedang memprovokasimu. Kamu tidak boleh maju. Karena begitu keadaannya. Kalau begitu, aku akan menghadapimu. Qin Yang, saat kamu melapor kepada Raja Neraka, Zhang Gonglupa, dikatakan bahwa itu dibunuh oleh Xiao Yunran dari keluarga Xiao dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin? Kekuatan serangan Xiao Yunran tadi cukup untuk mengguncang dunia. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Mereka semua bilang metode latihannya ditulis olehku asal-asalan. Kamu tidak percaya padaku. Jadi dia bunuh diri. Mungkinkah yang dikatakan Qin yang tadi benar? Itu set latihan benar-benar ditulis asal-asalan. Jangan dianggap serius. Tenanglah di sana. Saat kamu melapor ke Raja Neraka di alam baka, kamu harus bilang kamu dibunuh oleh dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan... Ya ampun, Qin yang sekarang sudah mencapai level apa? Seni bela diri yang dia tulis asal-asalan saja. Bisa menciptakan petarung yang hebat. Dia benar-benar anakku, Qin Xiaoyun. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu hebat dan jenius dalam seni bela diri. Kenapa sebelumnya kamu menyembunyikan kekuatanmu? Yah, jangan mengolok-olok aku. Aku hanya beruntung. Aku cuma kebetulan saja. Hahaha, ya. Sekarang jadi bagus. Insiden ini, orang-orang ini akan percaya kamu adalah tuan muda. Sedangkan tadi, badut yang masih melompat-lompat itu. Hormat pada tuan muda. Hei, bukankah ini Pangeran Fukita? Bukankah kamu sombong tadi? Kamu ingin melihatku menderita. Ayolah. Raja muda. Aku tergoda oleh penjahat itu, dan melakukan hal bodoh secara impulsif. Mohon maafkan aku. Aku bersedia mewakili Istana Zhenbei. Aku bersedia menawarkan 10.000 tael emas. 10.000 tael emas? Hanya ingin membodohiku? Kuil Marshal? Kuberitahu kamu. Lepaskan Raja Zhenbei sebelumnya. Sudah merupakan kebaikan terbesar. Karena kamu telah melakukan hal seperti ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Kalau begitu, maka pergilah ke neraka. Apa ini? Ini adalah formasi penghancur dewa. Ini adalah raja dari kota ayahku. Khusus disiapkan untuk Qin Yang. Dewa penghancur. Sepertinya ini untukku. Ya, hari ini, bahkan jika itu Xiao Yunran, sampah itu. Apa ini? Aku juga akan mengambil nyawamu sendiri. Arai Putra Dewa. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Atau... Terlambat untuk lari. Arai penghancur diaktifkan. Sistem penghancur diaktifkan. Ledakan sistem. Bagaimana mungkin? Qin Yang, APA yang kau lakukan? Formasinya meledak. Bagaimana mungkin? Qin Yang, apa yang kamu lakukan? Formasi apa yang meledak? Aku cuma membersihkan debu di tubuhku. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak hanya kamu menggunakan tubuh Fana Mu, menahan arai penghancuran, tapi juga dengan santai mengayunkan tanganmu.
tapi juga menghancurkan formasi. Oh, Jangan Silicon yang baik. Aku tidak tahu apa. Mungkin itu formasi penghancuran Dewa MU. Itu terlalu buruk. Produk palsu dan asal-asalan seperti ini. Jangan bawa keluar untuk menakuti orang di masa depan. Raja Muda, kejadian hari ini. Semua itu dilakukan olehku, Fujo. Tolong jangan lebakan ayahku. Ayahku sudah tua. Dia tidak tandai gangkeng. Kakap, kasih muka. Malah kamu menendang hidung di wajahmu, ya? Sudah diberi muka, malah minta hidung, ya? Ayahmu, Raja Utara, terus-menerus menghinaku dan berusaha merebut posisi kepala kuil dari ayahku. Kalau saja ayahku tidak berbaik hati, melepaskanmu, apakah akan ada masalah seperti ini hari ini? Kyukataken, aku takkan memberimu ampun. Benar, aku tidak memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Bukan salah kami. Benar, NAK? Kami kalah. Qin Yang, mulai hari ini, kamu harus mengakui dan menerima gadis cantik di hadapanmu ini sebagai istrimu yang sah. Di masa depan, baik dalam suka maupun duka, atau sakit, apakah kamu rela setia padanya dan tak pernah meninggalkannya? Saya mau. Tang Sue, selamat. Mulai hari ini, kami akan resmi memanggilmu. Kami akan resmi memanggilmu dengan nama baru. Kami akan memanggilmu Nyonya Qin. Apakah kamu setuju? Saya setuju. Sekarang kamu boleh mencium pengantinmu. Cium dia, cium dia, cium dia. Yunyun, kenapa kamu naik ke sini? Mama papa aku juga mau cium. Baik, semua cium.